Bahkan kalau dicek oleh Menteri Keuangan kita yang baru Bapak Purbaya ya, ya, kita menjual minyak Pertalite itu 4.000, itu sudah 2 kali mendapat keuntungan. Untuk apa kita peras lagi rakyat dengan harga 10.000? Artinya pemerintah pusat bermain selalu. Ilo yang baik ngendang gro tanya umi ba? Ayah, nyo tabe ko baga. Yang baik yang main-main ngan Aceh. Neumi mentua ubenan negara Indonesia ube raya. Padung puluh ton katanya kata menggantung ba Indonesia, tapi kita nyo nak kilang minyak di Indonesia. Ternyata tidak. Hana kilang minyak di Indonesia, hana. Icok minyak ba katanya tunggu. Ipu blok gede Singapura. Dari Singapura ipu belum balik Indonesia pernah urusan jadi pikiran hebat hat gubernur Aceh telepon gede ternyata Pertalite silite periben padung puluh ton ke kenang benget pegah bak Pertamina tak peten minyak bejek ke periben menyohai biji siap-siap potong hubungan kerjasama kita dengan Pertamina. Ya lihat saya gede Pertamina yang tak pegah hubungan danyo dengan Petronas Malaysia sampai orangnya dengan Petronas tu seri peribe silite peribe minyak makmu dek ene semen kan baru terkuat kan tetap lo semen Indonesia aja 60 ribe pabrik empat kerung raya ide Medan ku telepon elong toko busuk toko bangunan di Medan ay bang berapa kalian jual itu semen kalau di Sumatera kami di sini Pak Ustaz cuma 52 ribu ya kemah ke awak kainan murah-murah awak ke menghai pabrik pakai nyo kai pengeneo balik kena pengaun hasil dipegot hinoi di Aceh curah ru semen ijo ikut ibau Jakarta Medan Trui Medan ipasang sarung ita monglom kuno Aceh kamahai nyo kudum carai penget bangsa Aceh dengan dua kasitnya nyo hanjit le tebit nya tinggal itu kutubit ino badrano ku jak bapa beri temen ku begam yang mendang kaju Sumatera ku cungke ku deh nang krung raya aku tia ke ka mayang-mayang no tapi tak lemak punggung ku mikir ku mikir tapi tak lemak bohdot teman keung anak pulih-pulih bangai. Assalamualaikum, halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Nyoba malam nyomim tuan cobalah kita agak sedikit introspeksi diri ya. Masing-masing kita ingat kedua. Ya Allah, detna kalau ibadat kepada Allah. Siapa tamu udip hana trip-trip mim tua. Ne umudonya hana trip. Berarti punya perkiraan Nabi dan Rasulnya Allah selain dari Nabi Muhammad kan? Tiuro tapo gebiwate. Satu hari kan bandingannya satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Tapi kepada Nabi kita nyo karena pada umur drananya sayang Allah. Pulang umatnya kan juga kecil-kecil umurnya panek-panek. Nabi lah le Allah kepada Nabi kita nyo yang mulia siuro setengah. Sehari setengah berarti kalau bandingannya dengan urodonya 1500 ton. Ipan umi 12 Rabiul Awal 1447 menyo 1500 ton yang kajalan 1447 hana triple. Bahkan Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani kepegah umudonya hana truk 1500 1000 nantinya itu akan terjadi gejolak, artinya perang dunia, perang saudara. Nyo gejolak yang sifatnya global, seluruh dunia akan mupake udah. Bak 1000 tu entah ke 47 atau 48 atau 49 hana di depan ni. Makanya buatlah persiapan untuk ketika tiba-tiba truk panggilan katanya tahu ba Allah urang silur nyo kasiap. Kenapa? Perbekalannya sudah cukup. Sama kita pegat maulid uronyo. Ini kan persiapan di jauh-jauh hari kalau kita persiapkan. Kenapa? Bek malai tayo. Tenak pegat maulid bek sampai ente hananyo hana jauh-jauh hari kita persiapkan. Demikian nanti kita persiapkan di hari kematian. Karena hari kematian tidak ada tanggal dan tiada yang tahu kapan kematian itu datang. Makanya buatlah persiapan. Jangan sampai nantinya di penghujung kehidupan kita dihantui oleh perasaan-perasaan menyesal. Tapi menyesal dengan doa. Karena dikala masih hidup ada kesempatan, ada kesehatan, kita sering terabaikan sesuatu yang merupakan perintah
yang merupakan amal kebajikan ini sering kita lupakan. Ya, mudah-mudahan nyo sedikit gambaran dan membawa kita untuk sedikit mengingat bahwa hidup ini hanyalah sementara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, salam salam sama-sama kita nyo alamatkan dalam lemuang, dalam pangkuan kemuliaan Nabi yang mulia, Nabi yang mendapatkan kemuliaan dunia wal akhirah, Nabi yang merupakan pilihannya Allah Subhanahu wa taala, habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi-sabi mi kita mengingat kepada Nabi, sabi kita tengok tamu selawat. Inilah bukti kecintaan umat kepada Nabi yang mulia. Di mana saja tamu selawat ke Nabi, yang pertama bersering, yang kedua bela, sering bela. Di mana saja dalam kondisi apapun, jangan lupakan, jangan pernah putuskan rasa kecintaan dan rindu kita kepada Nabi yang mulia. Maka orang Syiklon nekalon Mbak di daerah Suriah, Sudan, Libanon, Mesir, Turki, negara-negara Islam kan, nyan jauh-jauh hari untuk menyambut 12 Rabiul Awal itu sudah dipersiapkan. Bahkan pemerintah turun tangan menggalang dana. Untuk apa? Untuk menyemarakkan menyambut kedatangan 12 Rabiul Awal. Itron peng mim dua kan, di langit lagi balon udara tapi dia meledak udip lampu kan. Itu bid orang ukota melihat saksikan sambut kedatangan 12 Rabiul Awal. Mendung le semayang maghrib itu bid orang mendung ikalan ulangin kede meledak mutulih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ke selawat tega kalannya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mandum urung mi terharu kekalan tulisan salawat kepada Nabi yang mulia. Makanya nekalan antusias kalau di Asia Tenggara itu Indonesia nomor 1 antusias masyarakat untuk memperingati 12 Rabiul Awal. Kalau di Indonesia Aceh nomor 1. Menyodi Aceh PD bagian hias jalan. Nyan ke ngerita habis peng mim dua. Nyan bak jalan ipe dihias jalan yang menyodi Kabupaten PD. Ada satu tempat itu sampai menghabiskan dana 48 juta untuk hias jalan mendong. Menyo daerah Aceh besar khas masakan kuah dangong. Menyo Aceh Barat Melabuh Nagan Raya Abdia Blang Pidi Aceh Selatan nyam bagian makanan ya neumio di Aceh nyan makanan melepi-lepi. Bahkan nasabah rumah di Aceh Barat luntanyong kedau kiban pegot maulid tino kepegayan kamu manok wajib per rumah manok 20 boh itik 20 boh ungkut 15 kilo satu rumah lu pegahilun nyok lagi nyok ada di Aceh Barat Melabuh nyo tip-tip maulid menan sabuh rumah 20 boh manok 20 boh itik 15 kilo ungkut. Ya Allah ya Tuhan luar biasa itu mangkem beda bagadayo itanya rencana tati manok tabo
Nah tabo tu tupeh ngi cangin. Jadilah dua boh. Bahkan yang di Aceh besar yang hailu tu mikir tunggu mentang letak penyakit. Ija perah bid'ah kauri mulut yang pungor tunggu. Nyah napa anak dengar ya. Uronyo je tak perah ngayan kan. Mereka tidak paham. Sehingga di yaumil kiamah hana seorang anak manusia yang je bantu tengok hana. Mandum akan lakai bantuan bak Nabi Muhammad karena hanya kepada beliau diberikan kesempatan dan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gebi hana mesti drone manusia pi hana tanyomi ne pegale Nabi ba istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga manusia oleh bangkit di belang padang mahsyar. Mandum dalam keadaan telanjang, tulun, dedang meno. Netayang li Aisyah, ya Rasulullah. Berarti tanya singo telanjang mandum. Nya. Cuman han bahaya. Hai pu bahaya. Waham pandangan Aisyah mesti tulun tanya na'udzubillah ya. Pernah ada tegop. Kipan tanya tu kau goi tu tahu. Tapi hana model tu kau mata tanya mandua tu. Mengharap cepatlah proses karena kepedang oleh Allah di belang padang mahsyar mubluk meretuh di beto. Itu tidak ada ketentuan berapa hari tadong tak perkirin tak antri pada umur hana. Dong selama dong sampai dalam adab tergantung amal. Detna amal yang kita nyobuh detnan ke perlindungan dia yaumil kiamah. Dong mandum dum ho je tajak dia lagi bantuan atau bantu tu buat teka sip jerat yang buat dadangnya baru Allah izinkan Nabi Muhammad untuk tubit. Ketika Nabi Muhammad untuk tubit kalau nurung kabeh tedang Nabi sayang tak Nabi ke umat sujudlah Nabi Muhammad dengan sujud yang begitu lama tripnya dia bergali Allah Muhammad angkat kepalamu apa yang kau inginkan kekasihku. Ya Allah, bedip dan nade awaknya segeralah engkau proses amal mizan mereka. Ya Allah, segerakanlah baru disegerakan oleh Allah. Permintaan Nabi Muhammad. Mutente yang hana amal kebajikan, le dosa, belum sempat bertobat. Di dalam neraka. Dalam neraka, hana pun nginget dilun. Tetap neraka. Neraka menolong bui gambaran miu. Ni kenau. Yang mentang nah ini lebu bakwa tetre ilun meno maaf ya maaf ilun jarang lumpi dato lundu pakan karena ilun hana pungo kursi berosa kena orang yang pungo kursi bro karena hana menang yang dijoko ngaya mentang kursi kadang-kadang nah ino kan talu berosa ham tu me kursi coy kayanya ona pe nyonto de ilun udah tre drum kadang yang lebu budi berjalan. Yang neraka lumbi contoh mtami yang menong lembah neraka dike ino mufo murinang belangong cerungkut irmo mufo kadang kadro banda mu belangong hananduri hino belangong nyo ke umat Nabi Muhammad yang bak mati hanam tumai taubat dari segala kesalahan dan dosa yang pernah kita kerjakan. Belum tumai taubat mati tanyo rasa neraka. Nyo hino bak belangongnya. Kafe Yahudi Nasrani ya hino. Ilikut hino. Ya hino. Belangong ji beda ngom belangong tayo. Ji belangong melasa. Kena yang dagun kuah belangong yang bak melasa raya-raya ya. Yang ke kafe no. Hino. Wade dalam neraka semua kita melihat Nabi melintas mandum kalian iho itu ya Rasulullah ne bantu kamu kena pernah dengar nasyair tabo setiap datang Nabi Muhammad dia jauh umat dalam neraka apa itu tung hana ingat Nabi Muhammad umat gemitia nah tidak orang meno gesurah
Berarti mengadat tengok gak coy Nabi. Ina dalam dunia meju ina ngop hana upu-upu ju pu yang galak. Tengok dalam neraka gak coy Nabi pu ya ada teman. Nyan pungo turah. Kon mana? Man butuh Nabi gak coy umat dalam neraka. Butuh. Tapi kan kita berbuat dosa yang kehinan takalan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Son leprayo bacu tu be he thalung. Ana pur leh tadro ni bayu le panitia anda tenang dah. Beraya bacu tu ya dilung hana he tat be moho thalung. Beraya je tu ana apa? Gas juga. Jadi gebegal leganya tubuh dia jumpa yang galak sehingga dia coy Nabi dalam neraka. Tidak demikian. Allah Maha Adil. Wate manusia di dalam neraka ila ke tolong bak Nabi. Ya Rasulullah nu tolong kamu. Allah hanggebi dengar bak Nabi dipasang hijab oleh Allah. Antara teriakan penghuni neraka dengan gelinyung mulia Nabi itu dihijab oleh Allah. Nabi ni lewat je, hana genging kena. Ikan lewatnya pelai Nabi hana gera kau tahu. Kadang handa beraya alam kamu tu Muhammad ya Rasulullah. Tapi Nabi tidak gubris tunggu handa kita berangkat doju. Pekan tunggu hana gedengar Nabi hang gupa dengar oleh Allah karena jatah siksaan kita belum selesai. Kita kasih umpama lah kan, kita tinggal salat satu sabuh wate. Sabuh wate tinggal sembayang 500 tun gedet dalam neraka. Sabuh wate. Selama siksaan belum sampai 500 tahun, maka henapa dah teriak-teriak Nabi tetap tidak mendengar. Pajan tegiaco umat dalam neraka ketika masa siksaannya selesai. Selesai masa siksaan, Allah mengangkat hijab tersebut. Kitanya sampai tahu, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ketika hijab itu diangkat oleh Allah, maka Nabi kedengar. Maka Nabi pun memalingkan wajahnya. Gekalan le Nabi, oh nau maklum dalam neraka. Dia coy Nabi. Nyohino yang membuat satu keajaiban dan heboh bagi penghuni neraka pada umumnya. Nabi nejak becut-becut ni, becut. Apa yang nak dike neraka dike bak lembah depan ya. Cuma kut mi memuliakan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apunya ni berangkat uliket. Nabi kejak tojoju. Kuna uliket apa yang tepat. Hoi tepat lam belangong melasah. Sebab belangong melasah likut. Damong apui kena ikan le kafe Yahudi yang lam belangong melasah. Awak tak kena mudaya ni. Makin tu ikunu apa itu tengkurak ke tata jaya. Soleh ni mudanya. Nah si dro gecok le Nabi orang yang di neraka kan gecok le Nabi ni pui watu. Nah tinggal si roti ini. Ikan le Yahudi. Tengku le. Baiklah ni soleh ni mudanya. Ikan le tengkunya. Nyokonyo Rasul Allah. Nyokonyo Muhammad yang sering diagungkan di masa datang 12 Rabiul Awal kami selalu mengagungkan lewat memperingati hari kelahirannya. Inilah Muhammad yang pernah diberikan tugas oleh Allah menyampaikan risalah Allah. Nyokonyo ikan le Yahudi yang di dalam neraka. Onyan Muhammad. Ikan lenga ni hailam belangong yan kan ngong ni narame-rame. Muhammad yang jaman niat. Oh hai jaman tanyakan sering tak tolak dakwahnya sering kita perangi. Ternyata dialah orang yang hebat pada hari ini yang bisa membantu semua manusia. Ikelingon kalau ke tolong ike angku je. Jaman aku tenak kan. Ke yang rombate tegi dakwah jaman aku tatain. Tengah ya roh ke jaman. Kawatnya mungkin banjara tengok hana so bantu. Kalau ke bantu apa Muhammad hurunyo tengok kata iman. Ikele Yahudi Muhammad ni bantu kamu. Memang zaman di dunia kami ini sering mendustakan engkau itu seorang Nabi Muhammad. Pada hari ini saksikanlah kami benar-benar beriman kepadamu Muhammad. Kami percaya kalau engkau adalah utusan Allah Muhammad. Bantu kami Muhammad. Lam belangong malaikat tukang jaga belangong pukul pegah kan? Pukul pegah
Imam Muhammad jama ni dunia ya hina dalam neraka. Apa itu balasan untuk kalian yang mendustakan kenabian Muhammad? Hum fiha khalidun, maka kekallah mereka di dalam neraka selamanya. Nauzubillah. Yang perlu diingat, jangan sesekali cabak lidah terpegah bid'ah kanduri maulid. Tolong stop, bekle tunggu entuknya merembes. Semakin banyak orang yang memahami kalimat-kalimat mereka dan enggan untuk membuat kanduri maulid, celaka. Tanya tak kenang bagaimana kiprah perjalanan perjuangan lewat Nabi kita yang mulia. Getir tunggu bedangan perjuangan urutnya, perjuangan Nabi ikhlas karena Allah. Para sahabat semuanya meminta, ya Allah pertemukan kami dengan kalimat syahid. Ya Allah, ya Allah syahidkan kami dalam pertempuran. Ya Allah berikan kami syahid. Mendum lagi syahid karena perang bibit, perang melawan kafir Nasrani bawa tenyan. Urung silun yang mutua yang berbahagia. Makanya teringat kita kepada Nabi Muhammad urung silun, bagaimana kemuliaan beliau. Kemuliaan Nabi tiada tara, tiada bandingan dan tiada dua. Urung silun ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita doakan, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Sayyidi, ya Maulana, limpahkanlah rahmat dan rahmat serta kasih sayangmu kepada Nabi yang mulia, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karuniakanlah ya Allah juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Demikian kepada para tabi'in, tabi'un tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang muktabar. Demikian kepada ulama uzzaman. Betuomi sabi tam doa tam laki ba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita doakan kepada Nabi, sesungguhnya itulah yang diberikan kepada orang yang berdoa tadi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu doa ke Nabi, tapi Allah kebalik atanya mim doa gebi ke kita nyok. Inilah makna Be'yo tak doa, be'yo tak sertakan saudara-saudara kita yang lainnya. Ada bak doa kan katanya be dengan kalimat Allahumma gfirli. Pecik Allahumma gfir lana. Yang mana yang pegang be dekat katanya orang yang miskin dalam berdoa, tidak kita sertakan saudara-saudara kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, takdim kemuliaan takrim kita bersama kepada para alim ulama, umumnya kepada ulama yang naban sigom bumu Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya kepada ulama Aceh yang kita cintai. Bil khusus kemuliaan sama-sama kita haturkan kepada pimpinan tempat yang mulianya. Cuma lun lake bak malam nyomi secara ini pribadi ya, lun pi hanam medu dengan pimpinan, dengan abi hanam medu nyo lun takwil itu dari kalimat Abu di Payapasi bahwa setiap gampung benadayah 8 boh, saboh gampung benadayah 8 boh yang ken Abu di Payapasi ya. Maka bak malamnya, mulai malamnya, besok dan sampai seterusnya, kepada Bapak Ibu hadirin, baik santri-santri yang bet atau gure yang temu bet, nyo bekli ne pegot balai pengajian. Bekli tengok. Nepati. Pegot hinan dayah al puyong. Jawahir yang mana betul? Pelem beliau kan mulia dari Selimum, alumni Selimum. Berarti abi hoka bilun pimpinan. Ipat beliau ni urung hana galak tapi mulia hok yang mudap. Yang contoh tunggu. Ladum urung makin tak sanjung makin. Ingatnya hok yang mudap. Nyomi berarti mulai singoh dan melakeba Allah dan kesediaan abi pimpinan. Kapanpun nantinya jangan pernah kalian sebutkan balai pengajian. Nan nupugot bulaga dayah al jawahirnya, dayah al
Bealnya be budu ike dah menjadi. Dayah Jawahir Al-Fata. Yang kata cok. Karena Al-Fata tunggu kita tidak hanya taboh induk pada cok ilmi Al-Fata selimum. Jadi Dayah Jawahir Al-Fata. Dayah dalam keluarga, dalam masyarakat. Baik nak kelih balik. Nekun dayah sehingga saboh ura tunggu mutua malaikat tebi-tebi ke dengar ngepegah ba Allah ya Allah padahal balik awaknya tapi masyarakat mandung dayah nekun ya Allah berarti laki berwujud ke dayah juk ke ni pegat ke dayah Allahu Akbar mudah-mudahan habanya nu dengar oleh malaikat dan disaksikan oleh malaikat nu putru habanya ba Allah urung silun harapan kita nyomi memang hana beda yang dayah pun na balai yang balai pun dah kendayah apa salahnya ya mudah-mudahan ini terus berkembang dengan dukungan ya dengan pekan daya upaya masyarakat semuanya kita sama-sama kita sokong tempat ini memang bejit kedayah insyaallah harapan kadang ukeun teu lunat berjadual contohnya nyobambannya bak dayahnya seminggu yang lalu di alumni apanya Uletiti tongan dayah Abah Agus Setiawan iluhanan tupatnya pada ban mentang seminggu yang lalu lun wathinan lagi nyanci lun pegah beklikan balai dayah jadi uke insyaAllah dia lihat tahu dan nanti gaga bumbu tulis juga na pamflet dayah tapi bukan berarti lo niat join dengan pemerintah itu terserah pimpinan nah orang yang hana galak pegot ngon badan dayah dari bantuan pemerintah nah yang hana galak nacid orang yang lalehinan nacid maka ji lebih baik ini swadaya masyarakat itu lebih bagus lebih berkah hana perle dia lagi bantuan kena bantuan hana perle tanyolah nyota pudip Umi masyarakat lun monyogalak dran rahmat Allah budip tempatnya umi tua bukan hanya di mana saja lun pidato lun sampaikan kepada masyarakat kenapa andai kata baik itu balai pengajian atau dayah sempat mati na'udzubillah nepreh keputusan bala oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena hina umi anak-anak kita ini dapat mengenal Tuhannya ngonyo kan nganti kula makanya tapi perlu kita ungkit adanya ulam dayah supaya membawa kesadaran kepada masyarakat Aceh bahwa Aceh itu identik dengan dayah bukan dengan sekular kan kita pegamenan apakah ada larangan untuk sekolah tidak dan kita pun tidak benci kepada sekolah tidak artinya jangan lebih kita tekankan kepada sekolah lalu kita pandang sebelah mata akan tempat pendidikan agama ini salah sekurang-kurangnya bawalah sejalan di antara duanya untuk apa? Memperoleh nikmat dunia untuk kita dapati akan kenikmatan di negeri akhirat kelak nyo harapan kita nyo bersama dan kepada abi pimpinan alhamdulillah serta keluarga selalu dalam doa kita bersama demikian kepada dewan guru yang ikut membantu taklim wa muta'alim belajar dan mengajar di tempat yang mulianya di Dayah Jawahir Al-Fata insyaallah selanjutnya takdim kemuliaan kepada gure-gure kamu baik alumni dari Dayah Blang Belah Deh abi yang juga turut hadir dan ikut menyemarakkan acara kita nyoni bak malam yang berbahagia nyo tamlake ba Allah ubena gure-gure alumni Dayah yang kanuwo daripada Dayah netamong rata gampung rata dusun rata jurung tugas mereka ialah satu untuk mencerdaskan anak-anak Aceh untuk begadah jahe lam tubuh lam ulai anak-anak Aceh maka hargai dan hormati mereka cintai mereka uronyo mentang rame gure singoh mi lusa lihatlah setahun 2 tahun yang lalu berapa banyak ulama-ulama di Aceh yang kagehoi kembali li Allah subhanahu wa ta'ala ini sesuai seperti hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi yang mulia nupegale Nabi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad
tiba masanya ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari dada umatnya, dari dada hambanya, dari dada manusia. Dengan cara apa? Biqabdil ulama, dengan cara Allah mewafatkan para alim ulama, maka terus berangsuran ulama itu meninggal. Sabo urangnya mentang napat tajuk ilmu mim tua, napat temannya anak-anak katanya mentang napat yang menuntut ilmu, maka hormati dan sayangi mereka, sama-sama kita pertahankan ya. Tidak jet baik teken nyodayah abi baik kibanjit nyodayah tanyo pe yang kurang marilah sama-sama ilmi naba abi. Olehnya ditanya orang yang menyokong apakah itu dari segi persatuan majelis taklim ataupun dari bantuan apa saja, tagalang dana baju sapo insyaallah akan terus tegak tempat-tempat belajar ilmu pengetahuan agama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya takdim kemuliaan kepada santri-santri anak-anak kamu, baik santriwan dan santriwati. Demikian selanjutnya takdim kemuliaan yang tidak pernah kami lupakan kepada pimpinan keagamaan tingkat Gampung, yaitu Tengku Imum selaku Raja Imum dalam Gampung Getanyo yang mulia. Demikian selanjutnya takdim kemuliaan kepada pimpinan pemerintahan tingkat Gampung, Bapak Gesi, Ibu Gesi dan keluarga, yang selalu kita doakan dalam rahmat dan dalam kesabaran dalam menjalani proses, yaitu dalam kepemimpinan beliau, agar selalu diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Selanjutnya takdim kemuliaan kepada perangkat-perangkat desa, khususnya desa Lam Tengah, baik itu perangkat desa Tuha Pet, Tuha Lepan, Tuha Pakat, Tuha Adat, Tuha Tuho, Tuha Itet Leuro juga kebagian. Artinya si putih Tuha muda, sama-sama tekad kita untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas Gampung Getanyo bermutume titel baldatun thayyibatul warabbul ghafur. Amin ya Allah. Selanjutnya takdim kemuliaan kepada tokoh pemuda dan ketua pemuda yang juga ikut bersama-sama menyukseskan acara nibak dayang Getanyo yang mulia. Selanjutnya takdim kemuliaan kepada seluruh hadirin yang dan ayah, baik merupakan wali santri atau masyarakat atau tetangga daripada dayah yang mulianya yang berhadir. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini diberikan rahmat dan yaitu bergantung kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mendoa yang berbahagia, berbicara tentang Maulid Nabi, bahwa Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar tradisi di Aceh, akan tetapi untuk meningkatkan kualitas iman kita, bukan hanya dengan ucapan kita mengakui bahwa kita mencintai Rasulullah, tetapi lewat perbuatan dapatlah kita buktikan bahwa untuk Nabi kita tidak main-main. Berangkat dum tertimbuh peng singoh mim tua, baru kita mengenal siapa Rasulullah, apa fungsi beliau. Coba lihat mim tua di Aceh, banyak lawan-lawan Getanyo yang coba untuk memadamkan cahaya Islam dari zaman kawan mim tua. Kita tahu kalau Aceh ini dimusuhi oleh Belanda. Belanda benci kepada Aceh. Umi berbicara tentang sejarah, makanya sejarah Acehnya zaman kana bahkan hotelun pegah dalam pidato bahwa Aceh ini satu negara yang berdaulat jauh sebelum Indonesia memproklamirkan, membacakan proklamasi kemerdekaannya. Aceh sudah terdiri sebagai Nanggro yang mendelat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka yang tidak terima. Watelum pegailut segolom Indonesia merdeka, Aceh katedang sebagai satu negara. Ikan lewatnya mana? Tengku, bukankah Aceh ini bagian dari Indonesia? Hai lum pegailunya kan?
Tapi sejak kapan? Sejak kapan Aceh jadi bagian dari Indonesia? Sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lun tanya Mbak Dran, tahun berapa proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Boleh dah dulu. Najilah tu, nalah speaker hinan. Tun Pedum Indonesia merdeka. Tun Pedum Belanda ita mau wajah. Ha? Putra ni bagah dah. Pajai ita mau kena baron bagah. Untuk apa kita berbicara masa lalu? Inilah mengenang sejarah Aceh. Aceh kena jiwa kembali kedaulatannya. Makanya kita harus pelajari bagaimana sejarah tempo dulu orang silun. Itamong Belanda kena wajah tahun 1873. 1870 le itamong Belanda. Dan Belanda mengakui di tahun 1873 ketika Belanda masuk, mereka melihat sendiri kalau di Pulau Jawa itu belum ada negeri, belum ada negara. Masih Pulau Jawa, pulau kosong. Maka Belanda mengakui tahun 1870 Aceh kata dong sebagai negara Islam terbesar di Asia Tenggara. Indonesia belum nak. Itu berbicara 1870. Jadi sejak kapan Aceh nyo kana? Tahun 12 kana. Tahun 12. Buktinya apa? Banyak ulama-ulama dari Timur Tengah, dari Baghdad, dari Pelomian Sudan berangkat ke Wajah Mimudua. Mendang nama makam mereka masih ada. Saya sempat bertanya kepada poikenyo kadim kuburan orang yang jaga. Tun Pedum Abu Jaman Langkah Wajah. Menurut sejarah Tengku tahun 12. Artinya tahun 12 karena masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda itu tercatat 1600. Tahun 1600 karena Islam, karena Nanggro di Aceh. Makanya Umi, marilah kita jaga sama-sama. Gop hana senang terhadap kokohnya keberhasilan Aceh lewat yaitu tiang agama. Kokoh tak di Aceh. Zaman kan haik diperleh ya tanya oleh Belanda, oleh kafe haik mim doa. Karena dipikir mereka peperangan dengan Aceh apakah sekedar kita berbicara tentang perang lewat senjata? Tidak. Kon go. Makanya Belanda waktu ini tamangfon Aceh, dia fikirkan sama seperti negara-negara orang yang telah dijajah. Dipikir sama waktunya Belanda yang pertama menginjakkan kaki di Aceh itu bernama Jenderal Kohler. Kohler, ada dengar ya? Kan Kohler. Yang phone tak mau wajah ini. Iji menurut keterangannya Jenderal Kohlernya kubjai negara-negara Eropa yang dijajah oleh Belanda dan membawa keberhasilan lewat pimpinan Jenderal Kohler. Bebiraya negara gop dijajah deku, dicok hasil bumi, dipegat perbudakan secara paksa, itu berhasil mereka. Makanya ketika mereka mendengar nama Aceh itu kan satu negeri di ujung pulau Sumatera, artinya kan kecil. Maka oleh Jenderal Kohler, hana ibu yu Aceh, hana ikan Jenderal Kohler Aceh nyamban penghinaan Aceh kecil. Tak mau Aceh, tak jajah Aceh. Itamong Jenderal Kohler di tahun 1873 dengan pasukan militer 3.000 personil. Coba bayangkan. 5.000 personil tunggu jet jikop Aceh dipikir. Itamong pun kena uke Masjid Raya. Uke Masjid Raya kena itamong tunggu. Maaf ya. Di ke Masjid Raya nabak kaya raya tapo. Nabak kaya raya. Jino naik pegat monumen kecil. Bak kayanya nyo dikupung mendum, dikupung le militer Belanda tu. Nyo mono. Itumpang bak kayanya Jenderal Kohler yang mono. Remeh cak di kalangan orang Aceh. Alah kecil. Siapa sangka tu.
Allah getakdirkan Tengku Imum di Lung Batah getren ra pintu likut rumah Aceh, getren ra pintu likut getarik senapan menyo bahasa tanyo tembak budi tembak tupai, budi tembak tupai getren ra pintu likut go buka jendela kecil saboy gekeker Jenderal Kohler mono im sadu bak kai gekeker le Tengku Imum di Lung Batah pah bak jantung pungam ke puduk lengket yang mono juga pakai ya bengeh Belanda sampai Singo Kopjai negara-negara gok berhasil dijajah semuanya. Ada apa dengan Aceh? Jenderal kami yang begitu ditakuti, disegani, dihormati di seluruh negara Eropa bisa mati konyol di Aceh. Bengeh tak gok ikirim jenderal kedua Kengkrof ikan le Kengkrof kan kreh ciko kan Kengkrof itamong ji keno ikalan Aceh bakar tempat peribadatan urang Aceh. Itulah Masjid Raya Le Belanda. Untuk apa? Karena dipikir Belanda dengan membakar tempat ibadah orang Islam di Aceh ini bisa menggetarkan orang Aceh. Ternyata tidak. Urang Aceh pantang tak gerdak. Urang Aceh tidak terima penghinaan. Karena kenapa? Ada kaedahnya tersendiri. Aceh behebamu perang Padang jago pegahaba Batak yang leikan tu yang boh tu tetap Jawa. Urang silot Aceh behebamu perang. Urang Aceh kalau temakut. Semakin nicut Masjid Raya semakin bangkit urang Aceh. Belanda bawa dengan hai tu mecok tilop tunggu. Di mana ada ruku-ruku tunggu, ada lubang-lubang semuanya gemetar. Gawat tak gua Acehnya. Ikelewatnya pungo Aceh. Ya, phone itu bit bahasa Aceh pungo yang ke bawah Belanda. Makanya tenek ubah media sosial kena ada urang-urang yang kena pe Aceh pungo yang kecucuk Belanda. Cucuk Belanda. Urang hana tenang kepada Aceh. Urang siam tu yang berbahagia. Wadai kalian Aceh kamu tamah mendidih nunggu. Ikan lewatnya telpon ke pusat awaknya di Den Haag Belanda. Wadainya telpon yang mereka gunakan itu model mono nunggu. Yang model mana? Bak babah lain, bak gelinyung lain. Telepon gede. Jenderal, waduh kacau sekali. Aceh ini sudah gila. Putra ibu kali jenderal ini. Kuda termejit, kupikir untuk memadamkan yaitu keberanian mereka. Ternyata tidak. Aceh ini memang beda. Igop ia kemati. Aceh dia sengaja mencari kematian. Nyo bibi pungo, awak ke hantang go pina kuna wo. Ikan jenderal ini bek kawo. Bek. Ikah mangat bek kawo awak ke hinoi kubu nak depe. Maka jinalah kubu jenderal Belanda ini yang kegagaranya nahi biwo. Kan mayangan bangsa kita yo minggu sampai Belanda ni tu oleh semikit di kontak kedih Yuki Rempeng ngono Aceh. Sejarah mengatakan bahwa tenyan 1 kali 24 jam mereka berhasil mengumpulkan uang sebanyak 6 miliar masanya di tahun 1875 70 pet 6 miliar kop jaipeng. Maka ipegatlah Masjid Rayanya tunggu di sepertiganya itu naruh ipegat le Belanda untuk bisa meredam kemarahan orang Aceh bek mayangan bangsa kita nyomim tua sampai tengok Barossa nagejaknyo Walid Yusri Putih kenal? Gejak ganyan gede Denmark, dari Denmark beliau keliling sampai ke Den Haag Belanda merumpuk orang Belanda. Baitanya ngoknya dari mana? Dari Aceh. Ibuh muka awak Belanda. Kita yang lewali Yusri Putih pakai mengeh kedak le. Awak kah kepo jenderal awak ke jemun. Ai long hana ro we nek kah. Bengeh tak rupanya sampai orangnya bengeh tak go gara-gara Jenderal Kohler tunggu mentempe no lagi ticak mati pedua. Hanayum. Inilah keberanian orang Aceh. Makanya bangsa Lun Aceh ini adalah bangsa mulia di adirung dunia. Gemilangnya Aceh menyokan gara-gara jikhianat le Soekarno sampai orangnya gop mentang angkat salut kepada Aceh. Karena nanggro paling kaya itulah Aceh. Gop golom itu ibadah tunggu. Golom masyhur Brunei waktu itu belum ada nama kan. Golom masyhur Brunei golom menyobak tanyo punya Malaysia belum. Tapi Aceh tu gemilang.
Makanya di semua negara mereka berbondong-bondong membawa barang dagangan mereka, karena Aceh dijadikan sebagai pusat perdagangan internasional. Aceh terpilih yaitu di Pelabuhan Sabang. Pelabuhan Sabang, pakot Aceh sampai maju tunggu masa awal karena udah Pelabuhan Sabang. Di tahun 1945 ketika diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, mulailah bawa tanya nunggu hiduplah Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Le hidup ji sekurang belah per 5, per 6, per 7, per 8. Leitun hidup Soekarno ibalik lom Belanda ke Pulau Jawa, yaitu di tahun 1948 ba agresi kedua Belanda. Itamong Belanda bawa tanya dengku dihantam ubena pejuang di Pulau Jawa, semuanya gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Soekarno gemetar ketakutan. Yo tak Soekarno, karena ini apa? Dapat menggugurkan yaitu jabatannya sebagai presiden seumur hidup. Iplung Soekarno JE kapai selawah darah yang ada hijau le urang Aceh. Ji berangkat Soekarno ukuta Raja Banda Aceh dengku yang melakukan pertolongan. Karena dia tahu kalau mujahidin Aceh tidak pernah kalah, maka di Aceh lah kita minta bantuan. Geplung Soekarno kono ukuta Raja Banda Aceh. Truk kono ukuta Raja merumpuk dengan 4 ulama besar Aceh. Yang pertama Abu Hasan di Kerungkali, yang kedua Abu Wahab di Selimum, yang ketiga Abu Hasballah di Indrapuri, yang keempat Abu Daud Beri. Pedro ulama merumpuk dengan Soekarno di Hotel Aceh, Kutaraja Banda Aceh. Sebenarnya handa tem bantu tu, ya, handa tem bantu. Apalagi oleh Abu Hasan di Kerungkali, Allahumma firlahu ya. Gekalon bak mata Soekarno ya sulit kan, ini mayai. Tolonglah Kakanda, tolong kami, nanti Aceh akan kita angkat namanya menjadi negeri bersyariat Islam nomor 1 di Asia Tenggara. Abu Daud terpengaruh ya nyotip bukan ya Abu Hasan nya Daud kon, tapi Abu nyo kon igatah nak tupaknya mau lama Acehaya tak ada kekalan anak mata yang ketupa pengkhianat ketupa kan keberali Abu Hasan kon hang kapati kecites bid dikhianat Aceh tuah. Inilah pengkhianatan pertama. Lalu mereka menutup Sabang, itup Sabang tuah. Untuk apa? Itulah untuk mereka gaungkan nama Aceh satu provinsi ya ke provinsi termiskin di Sumatera. Itulah kalimat yang mereka gaungkan. Dari mana itu kalimatnya? Dari Sabang dituk. Aceh bukan negeri miskin, tetapi dimiskinkan. Yang menutupak sejarah. Nyan jelun tayang bakdran lah. Nutuju beklung tidur pegahabak kan, anda tanya jawab kan lebih indah. Dia nyambung. Dia pihan denget. Monyo Barat Aceh kan, Aceh. Titik koordinat Aceh, batas tapal Aceh. Kalau ke barat kan Sabang. Di Ulelian, nah kilometer 0 Banda Aceh, ujung Uleli pantai kan, kilometer 0. Tapi kita berbicara tapal batas Aceh itu kalau dari barat Sabang, di Sabang na kilometer 0 itu batas barat. Lontanya Mbak Drana, menyautimu etna Aceh. Halo. Pilih kata, "Hai mi tenang mentang." Drana tu bek mono kan. Pilihnya ke pega-pega masalahnya tengok masalah Maulid. Ente nak keroi, tenang mentang Drana. Yang bek ke buat, nyo perlu aku pega sebab bangsa kita nyo kam lai dok orangnya nunggu. Tinggi-tinggi berpreh bantuan dari Jakarta. Apa sampai mati tapi tem dah. Kasih. Nyo tu nak cok pulang nang gro nampok. Memiyahan itu kita ni pokok juri nang leu yang hana gedung papat yang drok dakwah saya kutayang uri nang gedung. Hang gedung Aceh merdeka yang pakat ge yang perle PLT ngom PKH bu mentang mujuk. Bek sampai matilah je kurung dah kasipnya. Kon jai cat PKH nya. Adek nekalan bagaimana gemilangnya Aceh tu. Bak duduk itu bit meh ino lambu Aceh dan tu pe dah ni. Kop jai hasil Aceh kabeh ji krut ji puau Jakarta. Nyok kali nyok kasip.
Kalau gubernur Gubernur Aceh, jangan lagi berikan kesempatan untuk Jakarta menguasai hasil bumi Aceh. Kasih kalinya dan cok kodro dan pajuh kedro bukan sejahterakan rakyat Aceh, lestarikan bumi Aceh. Nyo kalau Gubernur Aceh relax ndo. Kuta yang balik badran. Monyo di barat et Sabang, monyo di timur etna Aceh. Ha? Bek-bek dekat rumah, Mbak. Si gotek mi? Ya Allah, jarang tangan. Yang enggak nyampe ni pegak museum, tak boleh museum kan ya. Ya, urung-urung jarang pengen ke bah. Karena anak-anak katanya yang tahu mereka kan kalau ke timur itu sampai Kuala Simpang perbatasan Aceh. Kau nunggu. Nyan Sumatera bantaboh tak katanya. Sumatera tak katanya ya. Ay walaupun borosa katanya gerdak leti nyoy Bobby Ay aku tuh mikir dok aku ingat Bobby nggak tahu dia siapa orang Aceh. Makanya kalau ada saudara-saudara Bobby telepon dia ke pegah dia. Bahaya tak kita berurusan dengan orang Aceh. Jadi nggak usah lah ya sok-sok mau menggertak orang Aceh. Dia nggak kenal. Hanya itu dia orang Aceh. Tiga gak ada pegah orang Aceh. Kan Bobby boh kepila aja kukula. Tak itu pergi. Bahaya tak tunggu. Coba-coba mau cari masalah. Bunge, ibu hobi bunge tak kau Aceh. Pakat karena kagak kau hubungan lemo alim Gubernur Aceh kagak kau hubungan dagang ini tidak boleh lagi masuk ke Sumatera. Kok belaga kayak penget yang nanti pernah kerja baik lihat tengah kayak ngejaga abang taro ko. Tinggi ino yang nanti pernah kartu merah putihnya naik di pipeng kah? Kasih. Baik lihat tahu. Ini usumen kan baru terkuat kan? Tetap belum sumen Indo di Aceh 60 dari be. Pabrik empat kerung raya. Ide Medan. Ku telepon elong toko besar, toko bangunan di Medan. Ay bang, berapa kalian jual itu semen kalau di Sumatera? Kami di sini Pak Ustaz cuma 52 ribu. Dah kemah ke awak kainan murah-murah awak ke menghai pabrik pakai nyo. Pakai pengen nyo. Balik kena pengen. Hasil dipegot Hinawi di Aceh curah ru semen ico ikut ibau Jakarta Medan Trui Medan ipatang sarung ita monglom kena Aceh kamahai nyo kudum cara ai penget bangsa Aceh dengan dua kasipnya nyo hanjit le tebit nyo tinggal itu ku tebit ino badrano ku jak bapa beri temen ku pegang nyo mendang kaju Sumatera ku cungke ku deh lang terung raya ku tia ke ka mayang-mayang no tapi tiap lemak punggung ku cek ku mikir tapi tiap lemak boh dot sama sangkeung anak pulih-pulih bangai madumi pumahai lontai yang badran para pemuda uragam pertalit padung telite ya ne menyota belo lamplu aqua 12 ribu menyota jaba SPBU 10 ribu nyop pembodohan dan penipuan besar-besaran saya komunikasi dengan Jakarta jika yang ku dengar dia awak dalam tu pengkhianat awak publik Aceh dumyo udah telepon malam nyong telepon dia silakan ku putih telusuri aja untuk kabari baklun ga hebat hat Gubernur Aceh ku telepon ke dia ternyata pertalit silite per ribu padung 10 ton ke kenang benget eo kasipnya bahkan ku pegang bamu alim nyo hanai pegadah barcode yang pertama untuk Aceh mesti barcode tidak ditanggapi tidak digubris oleh pemerintah pusat hanapa mualim menyebar barcode hanai jabut pegah bak Pertamina tat petern minyak bejek ke peribe menyohai biji siap-siap potong hubungan kerjasama kita dengan Pertamina ya lihat saya di Pertamina yang terpegak hubungan danyo dengan Petronas Malaysia sampai orangnya dengan Petronas tu seri peribe selite peribe minyak makmu dek bahkan kalau gecek oleh Menteri Keuangan kita yang baru Bapak Purbaya ya ya kita menjual minyak pertalit itu 4.000 itu sudah 2 kali mendapat keuntungan. Untuk apa kita peras lagi rakyat dengan harga 10.000? Artinya pemerintah pusat bermain selalu. Ilong yang baik ngendang grotanya umi ba ayah nyo sabe ku baga yang baik yang main-main dengan Aceh neumi mentua ubenan negara Indonesia ube raya padung 10 ton katanya kata menggantung ba Indonesia tapi kita nyo nak kilang minyak di Indonesia ternyata tidak hana kilang minyak di Indonesia hana icok minyak ba katanya tunggu ipu blok ke Singapura dari Singapura ipu belum balik Indonesia pernah urusan jadi pikiran Indonesia tentang dua Singapura ini Aceh ini
Indonesia ini hidup roy. Icok minyak Aceh, icok lok Singapura, dari Singapura ribu belau. Indonesia putra naruh ino kana tepu bi. Pakan si keuntungan gaji madu. Nyo hanjele nu, hanjele kasih ko. Nya mak itanyo pikir ke rote, wau rote ino tak pegat kilang minyak di Aceh. Tabat itanyo minyak kop jai. Yo yang taduk na minyak. Aceh. Hana hayu Uni Emirat Arab. Kalau lo telusuri itu setiap tahunnya 2,5 ribu barel itu bit minyak, sedangkan Aceh 7.000. Artinya luar biasa. Menyebut utama bang. Buat tahun 2016 disortir oleh Uni Emirat Arab, terdeteksi bahwa di Asia Tenggara itu terdapat potensi migas terbesar 2016. Indonesia bakwatenya imu doa, ya Allah bubak pulau Jawa, ya Allah bak pulau Jawa, bak pulau Jawa gepegali Allah ba malaikat baik kabi kawannya kapusai ke di Aceh kapusai le malaikat terdapat potensi migas terbesar di Pulau Andaman dan 4 pulau yang sempat direbut oleh Sumatera yang kedum jahat awaknya raya tak tanyo Aceh belum ketanyo yaitu bernuansakan sebagai Islam yang membawa nama baik ke seluruh dunia dengan mutua ite tat Aceh pakan cin uronyo ketanyo lale dan hanampa karena lagi hana dupa draw kasibnya mim tua yang berbahagia nyom mandum akan teralat kembali Aceh membuat hubungan perdagangan lewat perairan laut seperti masa Sultan Iskandar Muda. Hayu tu Sultan Iskandar Muda zaman kepegat hubungan yaitu dengan kerajaan Pahang di Malaysia. Kerajaan Pahang, Raja Pahang tiga kala nanti Sultan Iskandar Muda kan tertarik beliau, sosok tampan, olehnya alim, berwibawa, bersahaja. Gekele Raja Pahang, wahai Raja Aceh, bagaimana kita mempererat hubungan Aceh dengan Malaysia, berjut ke hubungan kekeluargaan. Karena maksud pernyataan Raja Pahang, Sultan Iskandar Muda begeti mengkawin ngane kan. Gepegali Sultan Iskandar Muda lun kana istri 3. Sultan Iskandar Muda kana promo le gebegah. Gekele Raja Pahang yang mengkawin ngane lun yang kepet. Maka untuk mempererat hubungan kita. Makanya kita sering menyebut negeri jiran, tetangga kita itu Malaysia, saudara kita. Makanya dengkum tua, jadeh gemekawin Sultan Iskandar Muda dengan anak Raja Pahang yang bernama Putro Kamalia. Nyan anak Raja Pahang. Jadeh gemekawin dengan Sultan Iskandar Muda, gepua kena kuta raja, Ubanda Aceh. Di dalam istana kerajaan, Putro Kamalia dengku tahe kekalon kruang. Tahe geli kekalon kerung gekele Sultan Iskandar Muda cu putro pakan tahe tak kakanda lun kalon laut tingat ke ayah oh menar maka ikrung daroy cina baca sejarah ikrung daroy yang kerung yang gekuh gepegat kerung tunggu mutua dan gepegat taman gunungan untuk apa? Untuk pelalai Putro Kamalia, seolah-olah beliau berada di negeri jiran Malaysia bak rumah orang si padahal beliau katruk Aceh. Itu putri daripada Raja Pahang yang kita kenal dengan sebutan Putro Pang. Itulah anak raja dari kerajaan Pahang Malaysia. Maka kita punya hubungan erat. Itanya hubungan erat dengan Malaysia sebenarnya, bukan dengan Pulau Jawa. Makanya hino ke hilong yang tak ate ku tungkum tua wate penentuan awal Ramadan. Jamankan kalau ku pegah. Tanya hana wajib tak dengar pemerintah Indonesia ketika diumumkan 1 Syawal. Ini besok kita berpuasa pada malam ini sudah nampak anak bulan ni bergalai Menteri Agama. Yang kau gedanyo. Kau gedanyo. Kawan tapi kero yang tabuh matalek nganji. Tanyo sabuh matalek ngan kedah. Kon kedih. Waktu ku pegah jamun hai dengar waknyo engkau hebat tanya cengkunyan kamalim gaknyan dengan ulama ku pegai ke hai gelantir kau tempat ile dalam global itu bola dunia nanti kalian pelajarilah ya
bola dunia dia kan ada istilah garis katulistiwa dengan garis bujur sangkar, garis bujur dengan katulistiwa. Bahkan di Aceh mubarosah tadi pengumuman dari pemerintah yang sejalan, kan ada kaedahnya itu lazim di timur, lazim di barat. Tapi jangan pahami bahwa Jawa di timur, Aceh di barat, itu salah. Kan di timur Jawa kena nenging iyo kecah keo nyo nyo pulau Jawa nyo pulau Jawa batra kuning nyo dene nyo pulau Jawa batra kuning nyo Aceh kan hino menyo hino kajetit epat timur nyo barat nya nyo muno tagarik deh berarti menyadran barat kede kan muno tapi lu bagak muno ngan ho epat pulau Jawa kan kena pulau Aceh tunggu baik salah je ubat monyo je pulau Jawa pulau Aceh hino hidup kipan tene timur barat putra timur barat epat bahasa gojeh kuno thirung yo maka jikan kenan aku awaknyo di pulau Jawa hana itu pat peken hilal anak bulan itu dari mana tumbuhnya titik itu mereka tidak dapat melihat aku di pulau Jawa, makanya pulau Jawa tunduk ke pulau Aceh. Awaknya sampai kena ya anak bulan mai ke yang hayak tu mikir awak ini di Jawa ejak kena ya anak bulan di Aceh kadu iwau Jawa pegak pengumuman iya Pak Aceh dengar tadi pegah kan puau kepucah dengar tadi kan kita kena tino yang tiga pegah kan gak keke ni gede ni ikut dia Jawa yang sampai mati ni kehan kita lagi yang kagak pegah le abu aja semua liru yati waftiru liru yati katib nyanteng ke ilmu dikajikan dan lepi ulama-ulama Aceh putra yang kurang tu. Bahkan ada tempat-tempat di Aceh titik untuk melihat hilal. Sampai yang asal kamu lagi puasa kagak bu. Oh ide kau puasa. Nah orang ti pakai anak kau puasa, anak dia nak bulan. Yang sampai mati anak dia nak bulan. Memang anak kau puasa apa bulannya. Maka orang Silon berleda bahas kembali bagaimana gemilangnya Aceh. Tolonglah ya pertahankan satu metode, jangan pernah jauhi para alim ulama. Gop temaku tunggu karena gengtat tegatat Aceh itu dengan ulama. Pekan gop iya ke Aceh kon karena nabategio kon ni pikir gara-gara nabategio iya gop kon Aceh na ulama. Mutanya lengo gop urang Silon yang mutua drono ronyo moyo sayang kepada Aceh. Ini kita didik anak-anak katanya uronyo yang cek-ceknya tempatkan mereka di daerah-daerah uronyo perleta didik anak-anak katanya untuk apa. Inilah generasi yang nantinya terwariskan Aceh dan agama ini di tangan mereka. Tanpa agama hari ini yang dapat dalam tubuh anak ini, bagaimana beraninya nanti ketika Aceh ini tajuk bajarawanya ngum dua kali tahu bagaimana Aceh uronyo diutat diplung daripada nilai-nilai dan norma-norma agama. Kenapa? Karena orang yang memegang Aceh tidak paham apa itu Aceh, siapa mereka tidak paham. Makanya berikan pemahaman kepada anak-anak kita nantinya. Tanya kata wabah Allah, makanan namanya tunggu doa ilmu pengetahuan agama na dayah lagi nyote ajo tadi dek kedrata umi ya jangankan bapak ibu hadirin yang berbahagia lun sendiri lun kalian tunggu mio tadi dek kedo maka upayakan hadirkan seorang guru, tempatkan mereka di tempat pendidikan agama, balik balai-balai pengajian di dayah-dayah, kasihkan untuk apa? Untuk mencerdaskan kembali generasi-generasi Aceh untuk akan datang. Nekalan mi ulama-ulama Aceh pernah gedidik keroga dengan ulama Aceh contoh anak Abu Tu di Belang Beladi ho nejo ulamno anak Abu di Lamno nejo Belang Beladi anak Abu di Lam Ade jo kena ulai titi anak Abu ulai titi jok gede ulam ada cik menang tu tapi beda Aceh zaman Aceh orangnya beda dari segi pendidikan saja sudah beda. Zaman nak tinggal derana zaman kan kalau nak lampu kan bak rumah orang kaya paling-paling zaman lampu yang model pumpa yang pergi surung king
yang lampu jihnyan kau gaki ya yang kau tu nya urang napeng gegetanyo hanapeng umi panyot pluk kratindeng ya kan apa bahasa Aceh apa ya puculot ada yang mengadakan panyot pop panyot culot hanting adrana ate tanyo jai kula zaman kahinan da boga PR bak lampu mian singo bungo dia dah punah hidup dah kan yang kepanyaknya tapi orang zaman mentang madap akhlaknya luar biasa ya beut zaman ya beut zaman mak telat ilum pernah telat lo ya beut zaman tiga kan main bola dia banyak-banyak main bola tengah hujur-hujur dah nak murid rupanya telat ya beut baba ya beut kan telat tengok bantai temu kheli tunggu pejek telat kah dang ina yo danyo geden yo sebelah kaki dong tunggu baik betul hana tunggu kahai yang tetep kahai dekat banta putra gupu duangan awenya tunggu ampun anle puhale pagandelat mentanya zaman hantajiat bentak guru itu kita tidak berani kan alian tidak berani berbohong waktu kita yang lihat tunggu lun jujur buno main bola pekan telat engke mangada buno jujin tunggu singa kau ulang lo halo ulang tunggu menyo kau ulang nupoh guys sanyo nyan bibit iyo inilah ikatan santri dengan guru tunggu itu zaman nyan baik belum poronyo lun tanyang badrana gupoh le tengku zaman netijet pegah ba ayah rumah hantajeut pakan karena ayah tanyo na utak ke zaman dan utak mentang ba ulai hidup ya tanyo uronyo tungku tege sumber iya kam balik tunggu iya buka Quran lagi mayat udah tungku ka buka ikhlas ni mebut tungku ke hana rencana udah tengok kau hanta jele tunggu bantapoh tunggu trap tungku empat kurang Quran nebut kerana ni yang berjalin iwo ni mi ayah dong ya boleh ba tungku pakat upoh lon kurang aja tungku ya orang yang mengkaji kubau utak kan lebar ulai ba doa kai dua salah haju tungku hang betalah anak agaknya gotat anaknya sebab balahir je lampung meh hinan lahir gotat mulai hiju silap punya urinam tega silap jakrong jabat tungku izan tungku kurang aja ni puan ke pikiran dan bibu ike yang ku bibu pian aku tu me aku punya apa puan ke kurang aja pula hambebe ya bela perle visum hai visum bahkan tu polisi pegat laporan kena undang-undang dari pegawai Yahudi laknatullah alaih mupakat aja dengan hukum-hukum kafir nah kerja lagi nyong keadaan orangnya tidak mengerti mereka cara untuk bagaimana akhlak yang baik bagaimana tata krama yang baik bahkan di Indonesia kan kemarin sempat heboh kan hanalinya menyembah guru menyembah manusia itu enggak ada itu dalam Islam mulai tengku diruntuhkan kebiasaan cara beradab anak dia diruntuhkan hana tanya pegang makanya wajar hanale akan kita peroleh anak-anak yang mental mereka sudah ada adab dan moral ketika udip di tengah masyarakat hanale itu atanya diruntuhkan karena undang-undang perlindungan anak hayu giban hukum tua yang berbahagia ilun bener peti pada ni aja anak berdempak punya perleh anak memperoleh keberhasilan paham mereka berkah ilmu mereka pegah aja nak eka ku aja batungku kan menyota kedi salah menyana gop gepoh kah ku yu gila padaku manggepa mana ayu gila taku long mengajak ku urang kata boh sebab ku ikan ni lewenya le kaji kebu hidung kan le urang maka kau ku berapa batungku ku yu gila bersering kenang gila dia je urang kata boh bahaya mim tua nyote kamu nolong pegangnya ada semacam keterpaksaan lu sampaikan ada nyomi untuk apa supaya bagah sadar hedat tadi dek nyomi ada berangkapan haya katanya yang anak cites lagi kita berikan tantangan untuk mendidik anak
jaga anak di rumah itu kan kebiasaan ibunya kan, mak uraga mana man atau si gaga nikun mbak suami ayah dran tebe-tebe ni du bagade kopi singo ku aduk long 3 jin kan nyo tes ikun le suami tanyo mangkupe nya du bagade kong kuna rasa kiban mangat du bagade da ironaya cini awaknyo tiana limong ipat ni jaga idron ta thiuro cites be thiuro be itu terlalu lama kalau seharian kan 15 minit je gedu suami no pega ana ya biasa ngon mak gobi dong main HP peduk letak abah ke HP tiap utakat mak biasa gobi nyan mak nyolong ikun liana neong de parah bacut bos royo dia kem yang lagi-lagi nyo hanacan hang kuat duk le ke rumah kejam tak ya tanyo menyobrak nyana ne mi ceng ubut tebo yang ubut nya ne ubut begitu pui jata kagra ikli dicole ya sini nak sama ayah ne mutamah raya ikli kena ya ka im yo ko dewe ku bila kakah ni yo ka im yo ko dewe hana tatu maka itu bukan tugas kita. Kasih sayang itu pada ibunya. Drone yang jet kumana miet. Makanya si gogo orang si lo nedu antara ayah dengan ibu perledat berikan bimbingan kepada mereka. Mi ayah, kapan penyesalan itu pertama kita terima? Dikala pada hari itu kita telah kembali kepada Allah. Ni ingat mim doa. Makanya sama-sama tong udip ciptakan keharmonisan hubungan dalam rumah tangga dengan sebaik-baik mungkin. Supaya ketika pada hari itu kita kembali kepada Allah, anak itu bu merasa kehilangan orang tuanya, bu merasa bakna. Ini kalau nuronya orang meninggal itu kok sudah seperti hal yang biasa. Hanale kesedihan, turut kita apa namanya merenung akan kematian, keluarga bersedih. Nyaka hanale. Paling-paling si uro pertama, uro kedua, ini kabeh. Ciptakanlah le sembahyang maghrib. Ya, ibu dengarkan dengan bapak ya. Anak main HP sudah lumrah, hari ini sudah lumrah. Tapi jaga dan kontrol. Jangan sampai kita kecolongan. Baru-baru ini kan ada berita yang sedang viral kan. 11 wanita Aceh terjaring pesta miras. Nauzubillah di Aceh. Walaupun tidak semuanya orang Aceh, banyak orang Medan kan, orang-orang Ulua. Ini artinya mengotori nama Aceh. Makanya perlu didikan kepada anak. HP by main. Coba kalian biasakan. Ketika azan dikumandangkan, tekan ba ane, ne simpan ne, kubah le HP. Pasti tanya, ada apa ya? Itu suara azan nak, tasuut azan. Taduk tanyo, tayo kumpul ane mandum. Ketika ikan ba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tasuut tanyo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti mereka akan keterbiasaan. Kebiasa awaknya mengucap ketika azan, hana so dengoli. Kalian perhatikanlah dalam rumah tangga dulu. Ketika main api azan, gerau, gerau, hana so linya petanda kiamat, katorat ka. Pegang bahannya. Waktu selesai azan, kita yang membacakan doa. Allahumma rabba hadihi da'wati tamah. Ini pasti ibu jaro. Sigo, 2 go, timinggu, 3 bulan, 2 bulan. Sehingga mereka terbiasa. Kaji doa. Dia baca doa, nak, yuk ikut ayah. Bermentang ubud. Itu wajib pada umur mereka di 5 tahunnya. Wajib ajarkan. 6 tahun sudah mulai mereka kerjakan. Di 7 tahunnya ketika mereka belum mau sholat. Kajet poh. Itu agama. Beklin yang menggantung hukum Yahudi ya. Kak. Takkan anak nak. Yuk ikut ayah. Kemana ayah? Kita beruduk nak. Anak mereka nak itu kan? Apa itu yang kajak you kenal? Yang kenal kanging. Punrah jaro. Yang kenal. Purno. Supaya mereka terbiasa. Kalian jamaah ya. Tak pegah bak ma nami tayo perumoh tayo. Dran belah no. Kamat tiga ngai dengo lewatnya batis sigolom salat berjamaah itu kamat jangan lupa. Tanyo ke imam. Dang. Tip sembahyang maghrib ni pegod. Ni kalau dak hasil ji tu. Le sembahyang maghrib ajarkan mereka untuk sedikit baca selawat-selawat zikir kepada Allah, tamratib becut.
yang diajarkan menyo dalam kitab kan poikennya Astagfirullahaladzim lega Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu 3 kali, Allahumma anta salam sekali, kalian lanjut dengan Fatihah atau ayat kursi atau syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim hingga dengan selesai. Nanti kita bertemu dengan ilahi ya rabbi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai dengan selesai. Itu diampunkan dosa oleh Allah walau dosa sebanyak buih di lautan sekalipun. Itulah wirid. Kita biasakan kepada mereka yang masih kecil supaya terbiasa oleh meretip mendung nunggu ikalian mama de preletian meretip letian sampai dia meretip mendung bila perlu bawa mereka perlahan sampai bertemu dengan waktu maghrib karena anak trip liu maghrib mereka kan masih wudu bedah lom kaman sembahyang isya dan belita meretip di sembahyang isya langsung dengan selawat olehnya ni umi hidang makanan hidang Bek bi anak mit pajau bu tiro-tiro bek nabi. Nyo ke mulai renggang katanya antara hubungan anak dengan ayah. Bi puduk hidang rame-rame. Du. Inilah kesempatan kita berkomunikasi dengan mereka. Di keseharian mereka baik itu di tempat ngaji, di rumah sekolah, ada perihal apa, kendala apa yang mereka hadapi. Hino ku tumpahkan semuanya. Dia mengeluh, dia mengadu kepada orang tua. Berikan kasih sayang kepada mereka. Nyok tengok Pak Jobu, kakak, bagaimana tadi di sekolah nak? Ayah, kakak tadi kurang buku apa ya? Buku catatan, pegawai mak singgah tablo buku ke kakak. Kup indah, tip malam lagi yang coba kalian biasakan. Tiba-tiba orang tuanya meninggal, ayah meninggal, bak mak urofun meninggal tunggu. Anaknya seolah seperti tidak terima lagi hana trimong. Artinya apa? Ada semacam rasa kehilangan yang mereka itu belum bisa mereka terima. Di malam pertama sama dia kagak wow enggak? Anak muda ikli. Ma tinggal lo. Boleh tinggal kaya. Ikhlaskan ikah ayah ke ilung suami berat tak long long hanale so cuma tempat mengadu lun cuma tempat lun curhat itu kepada suami sementara suami kagak jauh pulang ikah gadoh ayah montong nalung iklik tapi anaknya getanyong lima pakono lagi-lagi kah anak ikhlas ayah pergi mak setiap malam kita selalu dibimbing ayah ke jalan agama. Mulai malam ini mak, suara-suara ayah itu hanya menjadi kenangan. Mak, kita sangat merindukan suara bimbingan ayah. Kebacakan doa setelah azan. Nyan apapun yang diucapkan oleh anak, didengar oleh malaikat. Apakah orang tuanya di sana sedang disiksa? Semua dihentikan oleh Allah. Kakalian anak. Bele kepo. Nyomi berdua yang perlu kita buat kesadaran pada hari ini. Semacam sudah renggang. Maka ini terjadi semacam begitu cepat terjadi kemunduran di tengah-tengah keluarga. Yang kejadian orangnya. Karena hubungan orang tua kurang kasih sayang kepada anak kan, sehingga meninggal ya. Urofon menyona, perumoh menyona geklik dia ada mengangon. Menyata kedi hai tim ru imata gecok aku aglah gepenet yo. Ikalengan pakon lakoke nyan pernah sampai ente tak ada kaya anak kong kebi-kebinya uri nang paik tak percaya ada temen-temen tanya tegaan dan napeng suami long memang drone hana urang lain tabang napeng singoh meninggal lusai menikah lain yang kedumbro nah hati-hati dengo lagi nyan kamu meninggal ayah malam pun hana soklik le lu sama dia kai berangkat urung ke biaya wok anak imek menapi kalau kelima ne kapui le belum malam pertama ayah meninggal pokok lagi anak merasa menyesal atau merasa kehilangan iklan mak sebenarnya ilung ketrip ke hawa ku hana ayah mau pergi menaleka
apa ayah hanja kemanfaat tek gua ke nak ke tapi yang ke hantam terber bahagia bui asaya ke apa ya lelangnya ke bego benaya mai kana menyesal meninggal ayah telat meninggal yang nah ke keburukan kang kumda be menanlah buatlah hubungan karena ketika kita nantinya di alam barzah anaklah yang peduli yang pertama menyuruh kampung mional he malam olian ke siap-siap pre-pre pelit yang ini nyopeh ningat mim doa karena hudip mana tebi-tebi munyotanyo ingat kepada kehidupan banyaklah ingat akan kematian mengkaji menyota ingat kematian ku ahli dalam agama menyotanyo terlalu cenderung kepada dunia banyaklah mengingat kematian bantai ingat kematian apapun langkah kita itu agak sedikit terhenti tu bantai tajuk tak tinggal kematian pasti berhenti mengkaji tidak pegah babnya kan menjanji itu aku tinggal ke supirnya supir LR tu supir high-it nya cuma malam mimi motor babang galak roy yang jauh tengah jalan dia dekat itu aku tengok apa hana tengok ikan mati yang apa ni saburo merumpuk lah supir high-it waalaikumsalam bang waalaikumsalam apa bang putih alhamdulillah bang luntai yang badranya itu tene motor tajam-tajam dah malam hana tengok-tengok ikan mati apa hai tinggal tadi atau nanya wang serap ilmu ikan yang hai hana tunggu pun yang mana katanya motor malam gawat dah tentang jalan ada kegiatan ni drone pegawai ya wakil yang juga motor bayar gue sewa samping hati-hati lah nya asai hana tinggal kemati tunggu siapa hana tinggal di dap tak je waktu terkedi mati hana nunggu nak tinggal hana makanya baru banyaklah mengingat kematian oban tinggal kemati ya Allah lu golom si pulit lu golom kupjai mentang mim dua dalam hal kehidupan dunia pertama yang dipersoalkan di alam barzah nah kita yang pelagin kita yang sembahyang urunnya bab sembahyang so permentan pelem ini dia Aceh tengok marah-marah peik layang lang-lang punuh bapak layang asatan bunuh maaf ya mesti kedina rekaman saya belum golong gentar karena ini fakta di sawah samahanian bak blangnya karabih adan muntong layang di langit pemenan begitu aja hana so permen bab sembahyang maka mereka pikirkan masalah sembahyang itu masalah biasa bek mayang doa paling raya dosa kejadian di atas ruang dunia itulah mereka yang tinggal salat kan pernah saya ceritakan kan di suatu ketika truk tidur yang baru mau Nabi Musa juga kayak belum pegang truk baru mau Nabi Musa gebi salam assalamualaikum Nabi Musa alaihissalam dalam rumah tinggal so tu mau rinang gedubit Nabi Musa buka pintu gekalan iluwa pintu rumah Nabi Allah Musa alaihissalam naurinang di romono getayang le Nabi Musa pernah kak mono hai Nabi Allah lun yang mengadu badran seolah saya ingin mencari solusi kan putrana lun sempat berzina na'udzubillah ate kagak pegah mana Nabi Musa tunggu geram bangku pegah-pegah balut mono na dengar le wahai Nabi Allah lun sempat berzina dan hamil anak zina lalu lun pelihara lun coba menggugurkan ternyata han gugur kakak lun pelihara kandungannya selama 9 bulan lebih si kurung bulan lebih lebih sehingga saya sampai kepada melahirkan hoka namanya lagi nyan lahir lun kalon seolah-olah anak ini membawa masalah dalam hidup saya dan saya tidak terima luncok sikit luntok-tok anak mayatnya sampai meninggal kemarahan Nabi Musa alaihissalam memuncak bengit Nabi Musa Gusi urinangnya oleh Nabi Musa alaihissalam karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala spontan gekeli Nabi Musa maka jibeta dengar dakwah putih geken cubit dia urinong yang tukujud sama gitu kejadian tapi urinongnya seolah tidak terima umi ya lagi-lagi hana keterima gekli
menangis. Gue balik ke nunggu gue berangkat. Gue mengadu ba Allah. Saya dah guanya dalam hati, ya Allah, Engkau maha mengetahui, Engkau maha melihat, ya Allah. Nekalan ya Allah, lun memang pendosa, tapi saya ingin mencari solusi untuk bertaubat di jalanmu. Saya menjumpai nabimu untuk mencari solusi, tapi Engkau lihat ya Tuhanku, apa yang dia lakukan kepada saya. Bukannya memberikan solusi, saya diusir. Duhai Allah, bantulah saya. Orang Syilon, seorang pendosa, didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menegur Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika malaikat Jibril pun turun, ai mang suji menongak hibibit lah. Mihana tak pegok menan dia tahu kita nyodran ke kuda tak kengon kata he. Gedun malaikat Jibril lah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terkejut Nabi Musa. Pernah Jibril, Allah ketegur kata, kenapa? Pakan taparuh urinang bunuh. Kenapa engkau mengusirnya? Omono kali Nabi Musa, dia melakukan dua dosa besar. Dia berzina dan membunuh. Saya takut ini mengundang murka Allah. Dan saya takut ketika Allah itu murka, Allah gepeteran bala. Urinongnya ni ke rumah lon, menyogu petren bala, lon takut kenang rumah lon, makanya saya usir dia. Tersenyum malaikat Jibril. Ni kali Nabi Musa, Jibril, kenapa engkau tersenyum? Ada apa? Musa, iya, ketika kita berkekalan dengan berbuat dosa, apalagi dosa besar, itu artinya kita mengundang kemurkaan Allah dan mengundang bala. Betul. Tapi benar tercupu legada hai Nabi Musa. Nah, dosa yang lebih raya, apa kena lebih raya lom dosa dari berzina dan membunuh. Ada. Tanya Nabi Musa, dosa apa itu Jibril? Itulah dosa bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat. Urungnya kenapa salat itu bisa kita ringan-ringankan? Urung Syiklon, hari ini kita jauh daripada sujud kepada Allah. Cobalah kita ulangi sejarah. Iblis cuma tidak mau sujud kepada Adam. Adapun kepada Allah, sampai malamnya Iblis mentang sujud kepada Allah. Iblis mentang takut dan mengakui Allah itu adalah sang pencipta. Iblis masih mau sujud kepada Allah. Ada masalah apa hati kita sehingga kepala kita tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Akankah kita lebih jahat daripada iblis? Nauzubillah. Urang Syiklun, sadarlah. Hidup ini hanyalah untuk ibadat. Allah yang mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan bukan untuk berlomba mencari rezeki, untuk memperkaya diri. Dan kita bukan pula diciptakan untuk sekedar lewat tali perkawinan untuk memperbanyak keturunan. Itu juga tidak. Semata-mata kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Berapa banyak ibadat yang telah kita tinggalkan. Bahkan ada hari ini ibadah solat yang kita kerjakan itu semau kita, di luar dari ketentuan yang telah ada dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Lon tanyang Mbak Drana Umi, na bet urinang majlis talim sinau. Hai bet na ja. Menyo bet tempat na. Sigo minggu padum go. Ide dua ide le ide peut. Lun tanyang sikrek badrana rukun sembayang pedung leblah boh rukun sembayang na tumak nina lemboi pedung kata ngap ipan sembayang semua ada aturan mim doa kan ban yang galak tayung wajib tak pegat inan kan lun tanyang badrana na pernah nekalan urang dicemecu lah sembayang. Orang kecil-kecil dalam sembahyang nak pernah kalian. Rasulullah bertanya kepada sahabat, hai sahabat lun, apa pernah kalian melihat orang mencuri di dalam salat? Terkejut sahabat. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Menyoperle kena kalian orang cemecu dalam sembahyang kepada Nabi. Perhatikan ketika dia ruku dan sujud. Ketika tidak terdapat tumak ninah, artinya tidak ada kesempurnaan rukuk dan sujud,
maka dia sedang mencuri di dalam salat yang salatnya tidak sah dan tidak diterima Allah. Nauzubillah. Kan mudah-mudah. Itanya nama madhab. Yang pertama Imam Hanafi, kedua Imam Maliki, ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali. Keempatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya kita mau mengambil satu, ikut semuanya sah. Dalam bab salat kita mau mengikuti, kita taklid kepada Imam Malik, bab salat sampai dengan selesai sah. Dalam bab puasa kita taklid kepada Imam Syafi'i dari pertama niat sampai selesai sah. Tapi bebeu tepat, dan kita harus bisa menguasai ilmu tersebut baru sah kita taklid. Contoh, ini saya mohon maaf ya, Bak Imam Malik dalam bab puasa itu niat di awal Ramadan untuk sebulan penuh. Nanti tengah-tengahnya ndak ada niat ana boleh kalau tak niat sebulan penuh. Di madhab Imam Syafi'i sunat niat untuk sebulan penuh. Kan hampir sama kan? Hampir sama. Tapi cara pengamalan di dalamnya itu agak sedikit berbeda. Jadi bukan asal taklid. Ilmu itu penting kita pelajari supaya dalam pengamalan kita tidak salah. Contoh, bulan ini kita kasih contoh ke bulan Ramadan supaya mudah dah pegang surahnya ya. Danyo suami kenal yang sayang-sayang ke perumoh, yang ban-ban mengkawin perumoh tengah magun bengah puasa. Kan biasa dia tak perlu tak cium perumoh tak pesenang ya kenanya. Nyan mau bengah puasa kejadian dengku, maaf ya, maaf. Itu bit madi dengku, madi cairan putih. Nyan mau tekedi tak taklid dalam madhab Malik, betul apa madi. Sedangkan dalam madhab Imam Syafi'i keluar madi itu tidak batal asal tidak keluar mani. Ya ini perbandingan di mendang kanan aku. Demikian dalam hal salat. Dalam hal salat pun ada perbedaan-perbedaan di keempat madhab. Contoh, dalam takbiratul ihram, walau mengangkat dua tangan hukumnya sunnah. Nyo mengangkatnya sunnah kan? Nah kalau mi madhab Imam Hanafi ya, Imam Hanafi yang takbir Allahu Akbar. Ini apa dia? Imam Imam Maliki ya, Allahu Akbar. Tapi ini kalau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kan, boleh nanti dilihat di kitab Sabilal Mu'tadin, boleh di Sirus Salikin jilid yang mana buat Imam Syafi'i membentangkan dua telapak tangan, ibu jari mendekati atau menyentuh ujung telinga. Yang mana? Ya Nabi Imam Syafi'i, Allahu Akbar. Letak tangan di bawah dada di atas pusat. Tenang, cara bacanya perlahan. Tapi naji long kalon, urung tege-tege tetep dah. Nah, dronen tahanan nanging anak tu pelon. Na yang kali longing. Nak takbih nak jadi nak ni. Nah, pulau murung kan lanjut usia becut. Nak kaji ku buat tapi ada kata belum puasa ti ku ganto yang tua-tua kaji piu le dah. Sebab letak yang tua mua. Nam pernah ku tak ged kan. Oh. Tinggal kaya kunci Honda apa bodoh game no. Cik kecerang dah iblis punya perlewas-wasnya begada tesi golom takbir itu sunat kita bacakan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Itu kita baca dulu baru takbiratul. Jadi Allah menghilangkan waswas. Sifat waswasnya. Wadah takbir je kok kacau. Nah urang ke takbir hanya jadi tu. Bahan jadi. Ni bayangkan tak amil jamaah kop jai likut. Jamaah kop jai likut. Ku takbir hanya jadi Allah. Nak jadi helom. Ikut lewanya likut.
menyegaknya imum titrik citrik napa tak pre Allah haleluya ikan lewat yang makin banjaraman kami nak kedai kopi ke pasang kopi-kopi je leh mina rukuk kapir rukuk le rukuk tiba kalau dentek akbarinan yang model yang imum dah siapkan bele lembaga badan nanti diperhatikan ada lon pegahnya di sini ada istilah hana itu pun jadi dakwah ya kajak merantau lagi deh berangkat gede pukuno gede ingin gede aja hujan anak mit kamu menang gede ya kesenangan awaknya nian kadang jika gara-gara tadi awaknya menurut ujian awaknya mau pakam nukon kerja karudar pem doa dia awaknya bro tak kai buka beka mereka ya kali bu drop kuplung di kali belum ya buka lun tanya umi inona istilah bila nah kan nuturin mesti je nutur bila kan ne perhatikan wate bulan puasa kena buka puasa imlasa nah kan buka puasa bersama imlasa yang Cina perhati di masjid kah atau di manasah kah kan yang tungku bila kup sayang dah tungku bila muawat nak duk nanti hai bidu nak duk yang ni cok simban ni kele awaknya mimi muda hai bila kau dengar le kai buka lom bila gedang iku melasa jenguk le luar musuh buat sago je tengok nyakah gerempak buka buka awaknya kecakat aja tunggu kan bila baru gejib i dua ni gena coba wan tikrek ikan lain muda balik ke bajunya mampu tugas pelelo adan mai ke untuk mai baju untuk baju bila yang setengah kesal dege pun begal dong juku barat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna dalam pikiran ke mentau tinggal bawan yang ke pikiran yang kita melayang kala kata la ilaha illallah aku balik juga nak ikhlasnya selawat balik aku tu mai baju lagi Salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Salli wa sallim ya Rabbi ikan lewat yang kaicah bila kayak kutupa yang tinggal ke bakwan buta kat bila sampai dengan selesai watelih misalnya tinggal bila nak tinggal tang kereta bakwan baru ini kita ikan lewatnya kamat kamat lo madeke Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala falah qad qamatis salat Allahu Akbar la ilaha illallah begitu kan kilonyo pelop adzan kali telawat kali kamat kali putra lo ikempun kalau baju nak depai kah cok jumpa kita kat bila orang kata dang rupanya aku nyo hino butuh tabe-tabe lumbaga nunggu ilmu pengetahuan agama penting. Gepekil lewatnya nang kuimu rupanya kuimu mana? Bulan puasa pertama, puasa full. Kelewatnya hong kuimu dayong baru romak megang duku ke baju tulang gatok mata putih cirip. Mahong kuimu pe beli kata yang mau minit 3 weti. Magi banjara Melayu, pe ke banjara soalan pun tanyang lah. Tanyang tiba bila kiban hana urusan ke kalau baju bawan mantu daimum hana urusan ke kalian ini muda yang batat itu so yang adan so yang selawut so yang kamat urengnya daimum bila dengan baju mi calu tunggu muda mu yo babah ibadah bila ibadah betul so yang adan so yang selawut so yang kamat urengnya daimum yang mana kau betul cok kunci yang pak kadang geroke kuawo kabuno kayu ke tapuang guru baju kayu adan kayu selalu kayu kamat nyo kayu adan kayu macam kami tak masalah
nyote lagi nyo na urang ke gelentoy nan bek dah fikir mudah-mudah dah orangnya yang calon roh ke kesi mu bro yang calon roh ke tuha apa ke tuha halapan mendum nak tapi untuk pertimbang agama Allah na urang tiga ke tak dajak bahasa sama dia hana tunggu imum bejut dah ke nak ke bapa kesi nyo dia ku berak bapa kesi no dia ke bapa kesi kampung benda kahang tu mewo ke lah Melayu ide bapa kesi langit kata aku berak bapa kesi ungku imum hana silakan gehen le bapa kesi aman lu mau tuji bumenan segala bentuk kebaikan tanyo dumpa bejut benar ilmu pengetahuan agama baik ho yang tajak hana ruh tanyo tak gaya tanyo le ke tanyo ngan walid apa ikannya walid lamno bak gaya le ke tanyo yang baik kita yudang ke imum hana jelah tayudang ke sama dia taat pimpinan sama dia nyan piana jelah ummi yang dua yang berbahagia nekalan urangnya urang jak sama dia kalian petrai baca ilung sampai aku dengar sayang tanya yang kenyong yang anak-anak tanya yang jed kepada ilmu pengetahuan agama bagaimana nantinya mereka bisa memimpin doa ikirim doa ke tanya kiban cara jangan anak semikir dan jino mentang naudep tanya mentang bejed arahkan mereka ke jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala urang siam Tuhan berbahagia ni bayangkan aku menyerta gedi ke melinggat ujak urang tak sama dia ilung pernah tiga ku dengar astaghfirullahaladzim ini kalimatnya ya alih iposin ada bari as da iporin ada bari tag fa ipohra iubari fir astaghfir jelaskan kalimatnya astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina ya ghafur ya rahim astaghfirullah galak dia menyebut betul ilung pernah ni yang cukup palo ku dengar kan astaghfirullah ke belum merunjak kena ni pertia minta bu nah cukup naik jak ji du mata men mana gue men tepung ku imum kamlai astaghfirullah nyai ku imum urung Tuhan mayai ku ikut yang merunyan kan alih iposin jai porin kon astaghfirullah inan kon astaghfirullah haladi min kulli dambin alim alladhi walakira wadahira wabatina pet mata-mata lai fikir kau kanyo pernah kejadian mem tu apa nyote ku pegak menokon sengaja ku pekem dran nauzubillah pernah kejadian gua badran bek ku pegah kampung tau bek ku pegah nan kampung lo bek ku pegah kecamatan tu bek ku pegah kabupaten tu pasti tepat anak urung meninggalnya alumni kuda kerung cukup cara mengkerat cukup je meninggal ayah koknya gua lah kayaknya dari urung malam pertama sama dia tengok sama dia mendung anak dengar anak urung meninggalnya gua dengar sama dia kabareh hidung puye hotel sama dia kena ucapan terima kasih kan nah ucapan terima kasih kebudoh tu anak punau yang dari kuda kerung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puja ke Allah, selawat ke Rasulullah. Yang kamu muliakan yaitu gure kamu yang mimpin sama dia dan kepada seluruh bapak-bapak hadirin yang kedrokono nekubah bud irumo untuk langkah nebacakan secret dua sama dia untuk nesedekah ke urung si kamu yang kau gua Allah pedum bedoro yang kau likut. Tapi yang boleh lu nak pegah dari phone nebaca sampai habis ku dengar mesti secret hanaru. Nyok kan haba mayang nyok kejadian fakta yang aku berkabar tungku imum yang pimpin sama dia hanya gengi nguyung beribu na rencana aku nak tutup cuma aku hargai drone-drone ke drone langkah kan kau kutupu dok nganyan ti mesti krek hana yang truk gede aku
Menyona pintunya tak hinam tipe. Sebab memang hana room tepe dan room. Nyo penting ilmu untuk dia murno. Beta jak sama dia bagok mengkata room je lagi. Hotel ni me jumo tu. Ku tanya mbak drana mesti roh tanya tak sama dia. Iyo apa jo bundi je bayang mai. Okey kan? Atrakan aja karena baca alhamdulillah lo ucapkan ribuan terima kasih dan baik ni pray kepada Tuhan karena hana kita orang balah. Daripada ni awak ngan perut kosong dapat nak khori pa kalim sediakan nu paju. Mesti rong haije bedah. Orang yang minta abu puno yang deuk kena. Okey kan? Ke muk dupur yang mati ke hang jangan. Ike si rencana gua minta abu kena. Nyo wai thagak pegahan areuh tak ke macam no. Ya baju bu. Ke sang putin baju. Selengai samping. Mangga pegah kami minta abu ngap baju. Ka im kap tempa kan tu. Aku pegah dengan cara apa ni nak dia baju mai. Makin banyak aku ke aku baju rumah aku. Nyo kejadian yang boleh pegah mim doa. Male tu hanaro puput kena berwogok. Uronyo kaje tak sedekahkan lagi model tanyo baca. Ingatkah kita ketika mati tanyo naurnya lebih pak mak tanyo aku. Kirim sama dia. Tanyo di alam barzah aku. Gutrom ni malaikat. Bam gutrom. Bam gupuduk tengok kita dia. Lagi ni malaikat kan piu tu. Hana piu. Kurang aja. Hidupnya ke kebah temayang bruk tak akan. Ke malaikat mono. Gop na go be sama lampun tete malamnya piu malaikat. Kan itu sama tak ni poso tapi. Kali malaikat hana ti man ilung kan nak kirim sama dia ti lego kaci dengar tak sama dia ngonkah kadengok idingo astaghfirullah pirula ikun le mayat ino ya Allah kan yu piu ke dewanya ya Allah kai baca awaknya kena dia mudun becuk kenang pelik nyom tamak kenang leh ke ya Allah yu piu tak bawanya nyowat temuno padane mengadu. Orang silun semua itu ada masa, ada waktu. Uronyo pun dah persembahkan untuk saudara kita. Apakah kita tidak ingat? Sehingga kita tahu Allah, gop akan disembahkan nunggu yang lebih parah darinya. Bagaimana kita di alam barzah? So tanggung nunggu, bakso mengadu. Inilah persiapan ibu bapa yang berbahagia. Karena ibadah solatlah yang pertama. Kenapa nunggu? Untuk wateka tanyoka sempurna dalam ibadah solat. Pada cepat nunggu tanyoka nak ikatan dengan solat. Ketika azan. Nyan azan waktu dikumandangkan, hati kita terpanggil, merasa ju, ya Allah, kadruk salat tuhur, ibu-ibu tengok magun, pelun blender, pelun kompor, dengar azan ya, bak azan yang raya tak fadilah min dua, kup raya fadilah kalau kita paham. Allahu Akbar, tapi betul. Agi azan daerah lun nunggu phone nagai betul, ujung kakacau. Daerah lun tiban Allahu Akbar Allahu Akbar nyomonyon kira ledrana adalah bungong haba lun tanggung jawab dunia akhirat sehingga kadang-kadang hana bud drana elher tu ni jauh birin singo nebelun kubuti assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyo kamu masyarakat lam tungo bakdran pidato bak dayah abi kamu. Kibana umi putrana kamu miak dengar adzan yang na uwet nyempat. Nyan mi bisa saya buktikan kepada kalian. Luak jemput drana bo kajet kono jami. Hino nuduk rabine menasahnya antin dengar na muek-muek geroi no. Mai lu ham tu meja gadra ni karena lu tengok watek keliling dakwah kan, tapi bisa saya buktikan bente tandang lu beraku gura. Tapi tunggu untuk apa diceritakan dalam dakwah? Kan bisa ditegur langsung kalau ku pegang anak dengar. Kalau ku sesuatu yang lu tuang di dalam dakwah, kalau ku pegang langsung bersikeras berlawan hang dengar. Ku takak dalam dakwah ke. Aku dengar li yang butuh bak linyungnya. Ku god mi, lung sayang putra le gadan. Lung ja kan? Kita datangilah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Piung ku putih. Bek lelum piung Pak. Kalau nak tayang mana Pak. Pakan drana dan Pak. Igop ya dan timang. Drana uwet. Pakai mana Pak? Gekileknya. Jangan fitnah. Jangan fitnah. Kami yang hanan terima apa sih Pak? Titi mugrib si ganyan tapi adan. Ilung ku awak nak debat li. Singo. Watek kagak yang menuju buat tempat azan kan nak galan lun ku coba itu rekam ba uleng.
Kabeh menunggu dan ko juke, Pak. Fitnah kan. Nasi putar kan cindungo dat ronadan. Nyo wek cici dengar tak. Rupanya ang ketermau geukeun gaya. Ilun dari zaman kekuatan model lagi nyan. Uronyo katruk dron ya prote lu. Gelanto geukeun mano manyak kon ka bangai ke. Seharusnya watena urung pingat dengan kang getanjang. Ki pancara adat. Upuji udan mentanyo pilung hino tengok kudu na ti kudu ngalepat tu na udah boy ke. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ki pancara le bari fathah bari hadiah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Galak dekat dia dengar. Yang di Aceh orangnya adan je nekalan mandum rata-rata orang yang kananan balik mawat adan. Kan doa tu orang. Nah urung tuha yang kahanan le itu bitu nyampi adan. Kita tarik phone dah pergi kena tarik nyawang. Cukut nyaw ane cim kena kan ane cim ini. Waktu kena adan kita tarik tu iya tanya. Yang kejadian baru tahu bang hotel ni apa pidato ke wajah timu. Oh sedih ni sedih dah. Lungkalan binih masjid Ubiraya. Urung adan hana. Urung tuha hana. Jamaah kan sulit kan dus tanpa cahaya neraka 6 draw semujid ubiraya ibineh jalan raya segolong tro bat tempat pidato le lempiu kunan lu ganto baje le kan bentuk kunan lu kan ya Allah urung tuha mengeja hai dia tu geraba-raba yang keganya adan te gemak mi ni ko menyanjang munong ga bekenyo abah ai no Wate gedari tu iya ada yang mana? Oh ya Allah, mana gedari? Awaknya ipik apa? Kacungan dipakai banyak kacungan mi Ya Allah, wate kena temayang lontanya ngilu mak bapak Pak. Hana uru-uru lain nanti ni no. Hana tunggu. Anak muda ho. Ide balapang lamblang itu ngemel layang dia. Oh. Jamaah sembahyang hana lebih yang terotik benam dia beklam malam baru tu kuna 7 manyo kerja 6 bunuh meninggal taboh tak dengar datang menang artinya medamah hana mukurang nak yang kita pernah mati pekerja bunuh ke Aceh makanya Umi azan itu penting dan punya makna si barang kasau dalam kitab Jauhar nekalan yang tertera dalam kitab Sirus ya inan orang yang berkekalan azan selama 12 tahun itu jasadnya tidak tersentuh dengan satu binatang apapun dan tidak membusuk dijaga sampai bauro bangkit sehingga itu jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang berkekalan azan dan benar butuh ibadat nekalan kalimat ni ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita bersama Allahu Akbar Allahu Akbar Allah ketika kalimat asyhadu an la ilaha illallah nyan mim doa maka jika you berhenti apapun but kubah leta dengar azan karena ada hikmahnya nyan bak kalimat asyhadu an la ilaha illallah hinan ijabah doa terbuka pintu langit melaki apa yang perlahan melaki sekurung-kurung Allahumma anzilir rahmatan wa salamatan wa rahmatan wa maghfiratan wal barakatan alaina wa ahli baitina mandum kejaga oleh Allah bantabuh rumuh laki ya Allah Napa selamat kamu ya Allah, napa mudah segala urusan kamu, napa mudah rezeki kamu, napa ampun dahsyat kamu. Cukup penting bak kalimatnya, tapi hari ini diabaikan. Demikian bak kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban bihabibik ya qurrata ain. Tak sempuh dua pelepak mata nyo tak kecup uke ibu jari gosok han rabun mata han buta sampai mati. Hayya 'ala salat. Pun
Ni bergalih Allah. Kena hamba lo tunaikan salat untuk mempererat hubungan hamba dengan Tuhannya. Tapi anak tahu dengar bawa tanya lalai saja supaya kita sadar penghambaan diri sebagai hamba yang diciptakan, yang diberikan segala sesuatu oleh Allah. Inilah seruan hayyalas salah. Dirikanlah salat supaya kita banyak mengingat Allah. Hayya 'alal falah. Dipegah oleh Allah. Ya, kunonya lumbi stempel kemenangan untuk negeri akhirat. Siapapun kita yang segera melaksanakan ibadah di tepat waktu itu mendapatkan stempel kemenangan untuk negeri akhirat. Tapi orang yang hendak cocok nyoko tunggu tuah kerugian lewat kelalaian kita semasa hidup di alam dunia. Kenapa kita mesti menyinggung masalah solat? Kemunyo sembayang katimang. Nah orang yang hanrimong Tengku kenapa setiap ceramah Tengku Putih RK selalu menyinggung masalah ibadah solat. Hai gelante ka dengar bupa. Matalah sembahyang itu prioritas dan yang paling utama dalam kehidupan. Kenapa? Karena Allah yang menyatakan kepada Nabi Muhammad, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu, bacalah ma uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, minal kitab, daripada kitab suci Al-Quran. Tentang apa? Wa aqimis salah. Untuk apa salat? Allah yang menjawab, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya dumpu persoalan orangnya yang timbul di tengah masyarakat, yang timbul di tengah keluarga. Inilah karena teledornya kita dalam melaksanakan ibadah salat. Orang anak kebit-kebit ke temayang, orang menyoka jauh daripada ibadat. Haram getempaju, haram getempaju, maksiat bisa dibiarkan, kezaliman di mana-mana, semuanya tunggu. Hana leso cegah. Kenapa? Kita jauh daripada mendirikan salat. Pakon han sadar-sadar katanya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Bantai ingat, salatlah yang mendekatkan kita kepada kebaikan, beramal baik, untuk berjauh tanya dari segala keburukan. Itulah ibadah salat. Maka menyo ibadah salat kabutoi dengan doa, kembalilah kita kepada kalimat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Adalah contoh tauladan yang baik itu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memperingati kelahiran Nabi, marilah sama-sama condongkan pandangan keyakinan kita. Contoh yang patut kita contohi itulah kehidupan dan perilaku babahnya umim doa. Makanya kita selaku pimpinan dalam rumah tangga ya menyujud malamnya bersadar. Ya, siapapun kita, bukan cuma anda pendengar, termasuk lun pembicara malamnya, sama-samalah. Nah, coba kita renungkan kembali. Sudahkah ada potensi-potensi berhasilnya kita selaku pimpinan dalam rumah tangga dalam mendidik istri dan anak-anak kita berada pada jalan agama? Coba kita bercermin dan tanyakan kepada diri kita, ada berapa persen potensi keberhasilan kita? Urung silot. Coba lihat bagaimana Rasulullah mendidik anak dan menantunya, anaknya, cucunya. Luar biasa. Makanya tidak salah Allah katakan contoh tauladan itu pada Rasulullah. Tak kala Nabi kita tengok. Nabi mendidik Fatimah. Suatu hari kan Fatimah kepingin ya, Hawa kayaknya pakai cincin emas. Wajar, manusiawi sekali. Namanya kita manusia, anak gadis kan. Hawa dia nak pakai cincin emas, wajar. Tapi ni kalau ni berhasilnya Rasulullah mendidik anaknya. Dia kena Fatimah, ayah, pernah ayah Hawa lun tapi halun tujuk pegah. Putra tengok Nabi. Lun kalian ba anak-anak gadis yang lain cincin ayah, lun Hawa pakai cincin jed ayah. Tersenyum Rasulullah, pun pegali Rasulullah. Fatimah anak lun, ambil nak, itu ada timba cok pak. Di samping agak sedikit keiranan beliau, Fatimah, lun Hawa pakai kau cok timah le Rasulullah le ayah. Tanpa bertanya, Fatimah pun beranjak untuk mengambil timba tersebut kan.
Tapi pandangannya kepada pandangan ke Rasulullah itu tidak jim ko hangga do kunan tapi kalau tima ke baju ni pegali Rasulullah anak lon jak gede bakmon epat namon hireun Fatimah ku pergi jak bakmon tapi pandangan Fatimah tertuju kepada ayahnya niku gejak aju bakmon tapi kalau ada ayah tapi truk babi nemon ge ada ayah ni kali Rasulullah anak lon teci kalon lamon nika bana kalon li Fatimah ummi ternyata anak iya peci madum yang ban mukjizat dari kita nyo yang mulia hanale iya mandum mainan talo jaro mim tua talo gaki incien tu bang talo taku dempe na cukujot Fatimah mahang teraninya ayah no bukankah itu yang kau inginkan cok atra Allah ambil seberapa yang kau inginkan ambil nak aku je ayah je timba saja nak cok timah gecurung le Fatimah orang sila punoh tabah timah truk gupuduk ia tu moninan gu megak megup iya Fatimah genging ada ayah cok sini ne cok cincin kondisi beliau itu sang gemetar iya Fatimah ni cok sini ne pakai cincin muhnya ayah cok ju pakai ju cok empadum ne ke Nabi han ya ne tingkat keberhasilan Rasulullah ni yang lain Nabi anak lon bukankah tadi engkau menginginkan perhiasan sebagai itu pakaian kaum wanita kan nyempak kecuali Allah cok han ayah sini nyo mentang kata makut lon kenapa kata Rasulullah kan ingin membuktikan sejauh mana pengetahuan anaknya tentang agama ni kele Fatimah ayah bukankah engkau yang mengajari kami engkau yang memberi peringatan kepada kami sebanyak-banyaknya harta yang kita miliki maka sebanyak itu pula pertanyaan nanti di negeri akhirat kele Fatimah tersenyum Rasulullah kenapa mendapati keberhasilan lewat didikan anak urang silun pernah bergali Fatimah Rasul yang menyampaikan ketika gedenya nah harta lewat umur itu satu pertanyaan lewat masa muda satu pertanyaan lewat ilmu satu pertanyaan tapi lewat harta dua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala min aina iktasabahu dari mana engkau dapatkan wa fi ma anfaqahu dan kemana engkau belanjakan itu akan ditanya makanya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia bak malamnya cobalah kita renungkan bak rumah tanyo napa dimbo Honda kita para suami kepala keluarga coba bayangkan kembali Honda nyante tablo jemen penaruh penggop penaruh hak gop kenan bak Honda nyan renungkan kembali masih ada kesempatan dan waktu untuk kita perbaiki ini semua kenapa karena semua itu ada masa silap salah kita manusia memang nyan badrau inilah kesempatan nyotena harta na TV plasma rumah penaruh hak gop penaruh penggop marilah sama-sama tunggu semua kita bersihkan perbaikilah kehidupan kita supaya tidak kesandung dengan persoalan akhirat getanyang min aina iktasabahu dari mana engkau dapat dari mana engkau peroleh bagaimana caranya engkau dapatkan dan kemana min aina iktasabahu wa fima anfaqahu kemana engkau belanjakan nyanhan selesai pertanyaannya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia hati-hatilah lun yang perle lun kumu pegah kepada kita para suami ketika tenepuh sesuatu harta urumo pelam yang mesambung dengan hak orang lain tak cok atragop tak penget gop nyan hak fakir miskin urunyo tak kaulah kena taulah di tak puo makanan ini haram makanan haramnya nasi bayangkan hai para suami ketika nepuo makanan ipajo le mak tanyo ipajo le perumoh tanyo ipajo le anak tanyo tidakkah dapat kalian bayangkan memang secara adat itu makanan tetapi pandangan secara hakikat kalian tengah menyuapi anak dan keluarga kalian yaitu bagian daripada api neraka jahanam nauzubillah sayanglah kepada keluarga demikian istri yang tengah melahirkan tapi makanan lupajo makanannya dengku jid gizi jid ke air susu ketika kita sedang memberikan anak katanya susu tidakkah dapat kalian lihat air susu dalam bentuk neraka anak pun tahu dia lihat kepada wajah ibunya kalau le anak bak mata mak
Bikeliana ini perasaan anak. Mak sampai hati derana mak tega derana nabi pun neraka kelun. Ini bagi istri yang sudah tahu kerja suami. Makanya tugas istri ini pun koordinir utama dalam keluarga. Itulah pada istri. Pada tiga goi puopeng le suami le tak tanyang. Ya tekan le puokan tanyang le denging. Iya pugot isirup cak petung ngipeng jajan yang anak puas tepu nyampi je ke masalah drone urinang jaga anak urung lako gak minta rezeki teguan ni tanyang suami lo nyo panepeng drone hana but nyo panepeng Honda gepu pat dicok Honda gop super Honda pane Honda kibajan tanggung jawab mim dua yang berbahagia. Jangan biarkan anak kita besar dan tumbuh mereka dengan sesuatu yang haram. Kenapa? Karena apabila tubuh mereka itu jadinya daripada barang yang haram. Benar begali Nabi, kullul lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Apabila jadi jenis daging yang tumbuh daripada tubuhmu itu jadinya daripada makanan yang haram, fannaru aulabi, neraka yang lebih layak. Urang syiklun, jangan sempat. Kita tidak akan tega melihat keluarga kita bernaung di dalam neraka. Hana tengku mandum hana sanggup tayo. Hino masa cegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Bek pajuh atragop yang namanya punya orang. Makanya dalam bab taubat itu dibagi. Bab taubat, syarat taubat itu 3 syarat taubat. Yang pertama kembali, yang kedua menyesali, yang ketiga berniat dan berjanji. 3 kan? Ketika kita pernah melakukan kesalahan ngon tetangga berkaitan dengan anak Adam, syarat taubat tamah sabote kembalikan atragop. Mana nak pun taubat? Berbicara masalah dosa, mandum tanyo, maaf ya, maaf. Nyo yang hadir nyo, mandum, termasuk yang pegahnya, mandum nadasya. Hana yang saleh-saleh yang muluk-muluk tat. Karena yang hana dasya Nabi dengan Rasul, nyo sidbak dosa nyo. Maka lun kayak pegah kedrana berdosa bertobat tidak, nauzubillah. Lun tinggal belum pegah abanyo, lun kasat tinggal lun didik jiwa lun. Malai lu dengan Allah baik sampai lu ingat gop lu apa dalam ceramah pu ke gop tidak, ini juga termasuk. Makanya banyaklah kita membawa kesadaran dan mengaku kesalahan kepada Allah. Tapi ya Allah, lun dalam keadaan berdosa dalam pandanganmu, berikanlah keampunanmu ya Allah. Sabi milaki keampunan Allah. Beya mimutua munyo dosa si mandum dosa yang pegah pun Nabi kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam itu berdosa. Wa khairul khata'inat tawwabun. Sebaik-baik mereka yang pernah melakukan dosa segera sadar dan segera kembali bertaubat di jalan Tuhannya. Nabi begah tanyo nadasya. Makanya yang geken urenggot bukan orang yang tidak mengakui kesalahan. Dia bersalah tapi mengakui dan segera bertobat. Itu orang yang baik kata Rasulullah. Makanya pilihlah tubuh ini, jiwa ini, ruh ini kepada jalan yang baik seperti apa kata Rasulullah. Kita mengakui kesalahan, segera kita taubat. So yang hana salah mimdua. Makanya Nabi dengan Rasul sahabat hana do. Kenapa? Karena semua punya masa lalu yang silam. Munyo Nabi han mungkin. Kenapa? Karena dipilih oleh Allah orang-orang yang bersih dari keturunan yang bersih, dijaga oleh Allah. Ini nantinya diangkat menjadi Nabi, ini nantinya diangkat menjadi Rasul. Yang lain daripadanya semua kita punya masa lalu. Tanyakan kepada diri kita, selama taudib sudah pernahkah kita bertaubat kepada Allah? Inilah yang penting untuk meluruskan perjalanan ketika kita kembali kepada Allah. Ummi malamnya katanya hadir di hadapan pekenyo di komplek dayah yang mulianya. Tamalaki ba Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilah, ya Sayyid, ya Maulana. Lagenyo masapat kamu bak malamnya, lagenyo kamu hadir bak malamnya, bersatu saling bertatap muka. Belagenyo singono pesapat kembali kami di yaumil kiamah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, sertakan kami di dalam syurgamu bersama kekasihmu, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyobek tua-tua mi. Karena memperingati Maulid Nabi, perbaiki kebiasaan-kebiasaan kita dalam kehidupan. Perbaikilah umim tua momentum memperingati Maulid Nabi. Na urang Maulid gedim, sumbayang hang gedim.
pada nak berdoa mim doa nyata pegat perubahan untuk uka dakwah lau. Jadi setiap dakwah ada semacam sesuatu yang berubah dari baik menjadi lebih baik, dari keburukan kepada baik, sudah baik lebih baik lagi. Inilah meniti kehidupan untuk jalan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di bak malamnya diberikan keberkahan oleh Allah dan rahmatnya selalu meliputi dalam kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amah wa yukafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li karabatina wa li ummahatina wa li zawjatina wa zurriyatina wa ikhwanina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum al khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najati minan النار والعفو عند الحساب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا رحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. استجيب دعاءنا كلنا أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Terima kasih untuk ucapkan kepada seluruh hadirin min dan ayah yang sudi dengar dakwah hingga dengan selesai. Mudah-mudahan di setiap penyampaian selalu diberikan hikmah dan selalu diberikan manfaat oleh Allah, terutama kepada ulun tuan yang menyampaikan. Kiranya adalah manfaat kepada seluruh hadirin yang mendengarkan. Ketika dalam penyampaian terdapat kekurangan, kejanggalan atau gasan dari ulun tuan dalam penyampaian, kepada seluruh hadirin pendengar mi yang mutuah ayah yang berbahagia, ulun tuan lakai maaf, beraya tatat maaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.